Selamat Hari Raya Kristus Raja. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat ya. Semangat, amat semangat. Ya. Ini Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk 8 hari ke depan, ya, aktivitas yang akan kita lakukan seperti yang sudah tertera pada undangan. Yang pertama itu kita akan mereview tugas modul perangkat pembelajaran dan PTK itu 5 hari, lalu review oleh dosen, guru pamong dan juga teman sejawat. Terus yang kedua itu peer teaching itu 3 hari dan ujian komprehensif itu 3 hari. Untuk itu agar kita memiliki pemikiran yang sama, apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan peran kita masing-masing, ya, dan kita juga bisa kerjasama untuk membantu Bapak Ibu yang kita semua tahu mereka sudah cukup lama bekerja, jadi mereka dituntut ya untuk ya memenuhi tuntutan sistem sebenarnya, tetapi pasti Bapak Ibu juga memahami itu. Semoga ke depannya kita lebih banyak membantu mereka. Untuk itu, untuk kelanjutannya kami mohon kesediaan Pastor Agus untuk pimpin kita dengan doa. Pastor Agus ada? Mari kita berdoa. Ada suster ini terlalu gelap ke apa? Oh ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami alami dari kemurahan kasih-Mu, sehingga sore ini kami boleh berkumpul bersama untuk membicarakan beberapa hal tentang PPG yang akan berlangsung 8 hari ke depan ini. Kami mohon rahmat, berkat, dan bimbingan-Mu selalu bagi kami semua, agar kami boleh seia sekata dalam membuat sesuatu yang lebih baik bagi para guru serta PPG ke depan. Bapa di surga, dalam kelemahan dan keterbatasan kami berpasrah kepadamu, bantulah kami selalu dan bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pastor Agus. Kita langsung memulai. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Hendro untuk memberikan penjelasan atau hal-hal teknis yang akan kita jalani selama hari-hari ke depan. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Suster Sita atas waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu Pastor, Bapak Ibu Suster yang saya hormati, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir pada sosialisasi atau refreshment, sebenarnya refreshment ya, karena dulu kita sudah pernah mengikuti di Hotel Sunny Day Inn, meskipun hanya sekilas, tentang lokakarya, modul lokakarya perangkat pembelajaran, dan kita akan fokus pada modul review perangkat pembelajaran, peer teaching, dan juga nanti sampai dengan PPL. Tetapi untuk sore hari ini kita akan fokus pada modul review perangkat pembelajaran dan sedikit nanti tentang peer teaching. Seperti yang sudah dicantumkan di undangan sebelumnya, bahwa modul peer teaching ini akan segera dilaksanakan, dan tadi Suster Sita juga sudah menegaskan mulai besok Senin sampai dengan tanggal 25 kita akan bergumul selama 5 hari untuk mendalami modul review perangkat pembelajaran. Jika sebelumnya dosen-dosen sudah menangani tentang pendalaman materi dan perangkat pembelajaran, sekarang guru pamong mulai terlibat di sini ya. Jadi ini kali pertama Bapak Ibu guru pamong terjun langsung menghadapi mahasiswa melalui modul maupun nanti dalam LMS, melalui virtual conference atau VCon. Sebelumnya saya izinkan saya untuk share screen dulu. Mana tadi kamu punya? Kamu udah punya? Ya. LKT apa? Folder kah? Tolong. Ya, Tong Aknar. Tolong admin dulu.
Pak Tiar matikan mute kan. Iya, saya tidak ada ini, tidak ada bantuan Pak Tiar dari. matikan dulu itu mikrofon. Oh iya, nanti saya mute-kan. Iya, ya. Karena Aduh, admin 3 orang suara lagi terlalu berhalangan kecil. semua ini, jadi. Saya tidak bisa dengar. Bunyi hujan kuat ini. Oh iya. Sore-sore. Pakai speaker Pak, pakai headset ya. Izin kami hujan di sini jadi tidak kedengaran baik ya. Saya matikan dulu semua ininya ya. Nanti kalau bisa Iya, sudah dimatikan saja, waktunya Pak Indro, supaya tanya tidak jawab akan terganggu. saya buka. Baik, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Oke. Ini alur kerja review perangkat pembelajaran PTK ya. Jadi PPG kita sudah sampai pada tahap review perangkat pembelajaran dan PTK selama 8 hari untuk 5 hari untuk review dan tambah 3 hari peer teaching. Kemarin pendalaman materi sudah 30 hari, Bapak Ibu guru peserta PPG sudah mendalami materi ada 10 modul ya. Selama 30 hari sudah selesai dan mereka semua sudah lulus. Lalu kemarin selama lokakarya 10 hari itu juga mereka sudah membuat perangkat pembelajaran ada 10 tugas. Ditambah lagi 2 hari PTK mereka menghasilkan 2 tugas. Nah sekarang mereka selama 5 hari akan review kembali perangkat pembelajaran yang sudah mereka buat. Kalau kemarin mereka dinilai oleh dosen, sekarang menggunakan sudut pandang dari guru pamong. Lalu nanti disambung atau dilanjutkan dengan PPL ya Bapak Ibu ya. Nah untuk SKS-nya sendiri, PPG ini 36 SKS, 24 SKS RPL, dan 12 SKS itu dengan perkuliahan baik sinkronus maupun asinkronus ya, di mana 5 SKS kemarin sudah dilampaui melalui pendalaman materi pedagogi dan profesional, 5 SKS sudah. Lalu perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat kemarin 2 SKS juga sudah terlampaui. Nah sekarang review dan peer teaching bobotnya itu 1 SKS baru akan dilaksanakan. Jadi kita selama 8 hari nanti, review 5 hari, peer teaching itu 3 hari, 8 hari, itu bobotnya hanya 1 SKS ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Lalu nanti PPL itu bobotnya 4 SKS, total 12 SKS ditambah RPL 24, jadi kelulusan sampai dengan lulus itu 36 SKS. Nah alurnya, mereka sekarang sampai di tahap ini Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Ya. Jadi mereka sudah sampai di review perangkat pembelajaran ini dan peer teaching nanti akan diakhiri dengan ujian komprehensif. Jadi Bapak Ibu guru pamong akan terlibat mulai dari sini sampai dengan akhir nanti di PPL ya. Sampai PPL 2. Review PPL 2. Nah, sampai di sini. Ini nanti berakhir di sini dan dimulai di sini. Bapak Ibu guru pamong terlibat mulai dari review perangkat pembelajaran, nanti ujian komprehensif juga terlibat selama 3 hari, ikut menilai mahasiswa. Lalu dilanjutkan, kalau mahasiswa dinyatakan lulus ujian kompre, baru mereka PPL 1, review PPL 1, PPL 2, review PPL 2. Ini semua guru pamong juga terlibat, guru pamong dan dosen. Memang secara aturan, guru pamong yang mendampingi PPL tidak boleh sama dengan guru pamong yang mereview ya. Tetapi untuk kasus kita di Merauke, kita cari guru pamong itu tidak mudah gitu ya. Apalagi dengan persyaratan yang begitu banyak, maka kita mendapat dispensasi ya. Bolehlah guru pamong yang sama yang mendampingi PPL tidak masalah gitu ya. Nah nanti ketika UKM PPG, UKIN, nah ini yang kemarin kita masih menunggu nanti ya. Nomor NRP-nya sampai sekarang kita belum tahu. Nah nanti kalau kita memiliki NRP dinyatakan lulus, baru kita nanti berhak untuk menguji UKIN mahasiswa. Nah itu nanti juga ada kalau lulus berarti akan terlibat lagi di sini di UKIN ini. Dosen dan guru pamong yang punya NRP. Yang tidak punya NRP berarti belum bisa menguji UKIN. Itu jadi prosesnya nanti sampai dengan UKIN itu kalau tidak salah Januari nanti Bapak Ibu, masih sampai Januari. Jadi kita sampai Januari akan mendampingi mereka terus, akan bersama-sama. Itu gambaran alurnya ya sampai nanti bulan Januari. Lalu nanti akan sambung lagi, Januari selesai akan sambung lagi ke batch 2. Ini kan batch 1 angkatan pertama,
akan sambung lagi batch 2 itu mungkin bulan kalau nggak Februari, Maret. Jadi kita akan menyambung Bapak Ibu untuk PPG ini tidak akan selesai kecuali memang yang daftar tunggunya sudah habis baru akan selesai itu ya. Daftar tunggunya habis kapan ya, mungkin ini kan ada 3.000 sementara hanya 2 STP yang menyelenggarakan, itu bisa 3 tahun baru selesai mungkin ya kalau tidak ada STP-STP lain yang bisa segera mengajukan akreditasi baik sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadwal yang tadi Suster Sita sempat singgung. Ini jadwal detailnya untuk peer teaching nomor 4. Ini, nomor 3 ya, nomor 3 dulu. Itu 5 hari mulai besok, 21 sampai dengan tanggal 25. Ini setiap hari tanpa istirahat. Ya. Lalu lanjut sambung peer teaching itu mengajar, simulasi mengajar ya, mengajar teman sendiri itu ya. Itu tanggal 3 hari, 26 sampai 29, di mana tanggal 27 tidak dihitung karena libur itu hari Minggu ya. 3 hari. Jadi kita akan bahas ini dulu, 2 hal ini dulu ya, hari ini, malam ini. Nah, lalu tentang apa sih sebenarnya review perangkat pembelajaran dan PTK? Di modul ini Bapak Ibu, ini merupakan modul ya, modul tersendiri cuma tidak ada modulnya. Beda dengan sebelumnya perangkat pembelajaran atau PTK atau pendalaman materi itu ada bukunya, ada e-booknya, modulnya. Tetapi kalau review ini tidak ada e-booknya, tidak ada modulnya. Jadi tadi ada banyak mahasiswa tanya, Pak besok bisa kirimkan modul? Saya bilang tidak ada modul besok itu. Memang namanya modul tapi tidak ada bentuk modulnya. Ya. Jadi di sini dosen bersama guru pamong mereview perangkat dan video pembelajaran yang sudah dibuat mahasiswa pada tugas sebelumnya yang akan mereka gunakan untuk PPL ya. Jadi mereka sudah buat tugas Bapak Ibu. Jadi dosen pun sudah menilai kemarin di tugas 1 sampai 10 di perangkat pembelajaran itu, dan itu yang akan dinilai kembali, direview kembali di sini. Gitu ya. Kegiatan review perangkat dan PTK harus diselesaikan dalam 5 hari, di mana 4 hari itu untuk perangkat pembelajaran, yang ada 10 tugas itu ya, tugas 1 sampai 10. Sedangkan 1 hari terakhir itu untuk 2 tugas PTK. Jadi 5 hari itu dibagi. 4 hari itu untuk perangkat pembelajaran, 10 tugas itu. 1 hari itu untuk PTK. Jadi pembagiannya sudah kami buat dalam kontrak kuliah yang saya share di grup dosen ya, di guru pamong belum, nanti akan saya share. Dan dilanjutkan dengan peer teaching selama 3 hari. Itu pembagiannya. Dosen dan guru pamong harus melaksanakan perkuliahan dengan 2 pendekatan sinkronus 2 jam, yaitu melalui diskusi dan virtual conference, dan asinkronus selama 2 jam juga, seperti telah tugas penilaian. Jadi dosen dan guru pamong wajib online atau wajib mengakses LMS itu 4 jam. Tetapi yang full LMS itu paling 2 jam, yang 2 jam itu kan di luar, kalau Vicon itu kan tidak terekam ya, maka Bapak Ibu harus klaim. Nah itu ya. Cara klaimnya bagaimana nanti akan kita lihat ya. Ya. Untuk review naskah tugas, yang pertama yang harus dilakukan guru pamong dan dosen itu sama sebenarnya. Cuma dosen di sini punya tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh guru. Kalau dosen itu di LMS menunya sama persis. Antara dosen dan guru pamong tidak berbeda menunya. Yang membedakan hanya dosen diberikan akses lebih banyak, yaitu dosen bisa menginput kontrak kuliah, dosen bisa menginput instruksi diskusi. Sedangkan guru pamong tidak bisa. Yang lain sama, tidak ada bedanya. Sama-sama harus punya tugas mereview naskah tugas ya. Yaitu selama 2 jam tadi ya. Dosen yang pertama mengupload kontrak kuliah, membuat instruksi diskusi, menelah dosen dan guru pamong. Kalau nomor 1, poin 1 ini hanya bisa dilakukan oleh dosen ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 ini semua dosen dan guru pamong menelah tugas-tugas sesuai kontrak. Jadi tugas 1, 2 sampai 10 itu kita
review, kita lihat kembali mulai dari tugas 1 itu kalau tidak salah mereka menganalisis KIKD itu ya. Nah, itu kita review, kita lihat, kita nilai kembali, lalu kita beri catatan. Ya, lalu melakukan penilaian awal atau pretest dan memberikan catatan atau komentar atas tugas mahasiswa. Jadi kita menilai dulu pagi itu. Sebentar, saya sambil share kontrak kuliah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ini bisa langsung dibuka kontrak kuliahnya. Sambil dibaca-baca, kalau ada yang online pakai laptop silakan dibaca ya. Sudah saya share di grup dosen dan guru pamong ya. Supaya ada gambaran. Jadi Bapak Ibu pagi itu kita baca tugas yang masuk, lalu kita nilai penilaian awal, lalu kita berikan catatan atau komentar atas tugas itu. Kalau memang sudah bagus tidak perlu revisi. Tapi kalau memang sangat jelek sekali atau melenceng dari instruksi yang diberikan dosen, maka harus revisi. Maka dosen dan guru pamong harus sepakat apakah tugas ini akan direvisi atau tidak. Tetapi kalau memang tidak perlu revisi mayor ya artinya. Kalau revisinya hanya minor-minor ya sudahlah, mungkin dengan catatan atau komentar saja cukup, tidak perlu harus revisi total. Karena begini Bapak Ibu ya, kita dikejar oleh waktu pertama. Jadi kalau kita membebani mahasiswa dengan revisi yang mayor, revisi-revisi kecil-kecil begitu, ya kita mungkin bisa istilah orang Jawa bilang legowo atau istilahnya bermurah hati gitu ya, nggak usah dikit-dikit minta revisi dikembalikan tugasnya. Tetapi kalau memang tugasnya tuh banyak koreksi atau koreksi mayor ya sepakat saja antara dosen dan dengan guru pamong kita kembalikan tugasnya atau minta masa revisi dan upload ulang. Jadi ini antara komunikasi dosen dan guru pamong harus bagus di sini ya, harus intens komunikasinya. Apabila kesepakatan antara dosen dan guru pamong tugas harus direvisi, maka kemudian setelah mahasiswa mengupload perbaikan, dosen dan guru pamong melakukan penilaian final atas tugas dengan tambahan catatan sudah direvisi tanpa menghapus catatan awal sebelumnya. Dan yang terakhir melakukan penilaian diskusi. Nanti akan saya ini hanya sekilas saja Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah masuk di LMS akan lebih jelas. Lalu tugas yang kedua selain mereview naskah tugas atau menilai tugas, menilai dan memberikan komentar, yang kedua yang harus dilakukan oleh dosen dan guru pamong adalah melakukan diskusi. Itu wajib Bapak Ibu. Hukumnya kalau di review itu wajib. Kalau di sebelum-sebelumnya diskusi tanpa vikon itu tidak masalah. Ya, seperti di tugas di modul kemarin itu kan diskusi bisa tanpa vikon. Tetapi setelah saya baca juknisnya, untuk review ini wajib vikon atau sinkronus. Boleh dengan Zoom atau dengan Google Meet atau Jitsi yang sudah disediakan oleh LMS, bebas. Ya, selama 2 jam atau kurang, misalnya 60 menit untuk vikon, yang 60 menit untuk melayani diskusi tanya jawab di WhatsApp itu juga termasuk sinkronus dia. Jadi selama 5 hari berturut-turut sesuai dengan kontrak kuliah itu kita wajib vikon dengan mahasiswa. Untuk apa? Membahas tentang review tugas yang tadi di pagi kita buat. Jadi catatan-catatan mayor yang kita buat itu kita sampaikan lagi ke mahasiswa. Oh Bapak Ibu, catatan umumnya seperti ini. Banyak kesalahan di sini ya, lalu kita masuk ke spesifik-spesifiknya ke si A, si B, si C, itu kita bahas pada saat vikon. Supaya apa? Supaya memberikan gambaran kepada mereka secara umum. Gitu. Jadi kenapa harus vikon? Karena kalau mahasiswa tidak vikon hanya lewat chat, itu kadang mereka tidak paham. Beda kalau kita tatap muka secara langsung. Lalu saat kita vikon, kalau kita tidak pakai Jitsi, Bapak Ibu, itu tidak terekam di LMS ya, jadi nanti harus klaim. Bapak Ibu dosen pasti sudah hafal cara klaimnya, sudah tahu ya. Tapi kalau guru pamong pasti belum tahu. Jadi kalau kita vikon di luar LMS pakai Zoom atau Google Meet, itu tidak terekam jam online-nya di LMS itu, maka kita harus klaim secara manual di aplikasi LMS ya. Ini peer teaching. Nah, peer teaching itu secara gambaran, ini gambaran umum saja, ini masih nanti, tetapi ini gambaran umum saja. Setelah mereka direview modul tugas-tugasnya, lalu mereka akan lanjut dengan peer teaching. Peer teaching itu berarti mereka mengajar teman-temannya sendiri lewat aplikasi Zoom atau Google Meet.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini lagi hujan deras, mungkin kalau suara saya kurang terdengar. Jadi mereka akan tampil selama minimal 30 menit. Satu orang minimal 30 menit, itu aturannya begitu. Mereka akan mengajar teman-temannya sendiri, termasuk kita sebagai observer, dosen dan guru pamong. Jadi kita akan menilai mereka mengajar dengan Zoom atau dengan Google Meet. Tetapi mereka mengajar itu dengan RPP yang sudah direvisi, sudah diperbaiki berdasarkan review tadi. Lalu mahasiswa juga harus diarahkan menggunakan rubrik Bapak Ibu ya. Rubrik yang seperti kita waktu ujian refreshment NRP waktu itu kan kita ada rubrik ya. Nah seperti itu. Jadi kita arahkan ke mereka ketika peer teaching ini, lihat rubrik. Jangan asal ngajar, tapi ngajarlah sesuai dengan rubrik. Karena sekaligus sebagai latihan mereka untuk UKIN nanti bulan Januari. Itu peer teaching. Jadi kalau satu kelas kita itu ada 14 orang. 14 kalau satu hari 3 hari itu berarti berapa? 14 bagi 3 itu ada 4, ada 5. 4 kali 30 menit berarti satu hari itu kita harus mengawasi 120 menit, artinya 2 jam. Ya, satu hari kita harus mengobservasi 4 mahasiswa selama 2 jam, itu maksud peer teaching itu ya. Itulah mengapa kelas dalam modul review itu tidak besar, tidak boleh lebih dari 15. Nah kita hanya 14, malah ada yang hanya 10. Kalau di LPTK lain yang dosennya banyak itu mereka hanya 10 mahasiswa satu kelas ya. Karena ini dosen akan mengawasi mahasiswa, menilai mahasiswa, mendampingi mahasiswa. Bayangkan kalau mahasiswanya ada 20 orang ya kan, kita sendiri yang kelabakan begitu ya. Nah itu gambaran. Nah nanti Bapak Ibu silahkan bagi guru pamong masuk di link yang sudah saya share di ini ya, di grup WA untuk lokakatolik.siagapendis.com. Nanti akan tampil seperti nomor akunnya itu adalah NUPTK Bapak Ibu yang tadi saya sudah share tuh ya. Jadi passwordnya itu adalah angka 1 sampai angka 6. Nah nanti silahkan coba login di situ ya, supaya kenalan dulu aplikasinya, diingat-ingat kembali yang dijelaskan Mbak Isna waktu kita di Hotel Sunny DN waktu itu. Nah ini adalah dosen daftar guru pamong, ada 16 orang yang sudah kita data dan ikut aktif terlibat sejak awal. Ada 16. Nomor akunnya itu adalah NUPTK Bapak Ibu semua, lalu passwordnya itu adalah 1 sampai 6. Silakan coba login dengan ini. Jika ada kendala nanti bisa hubungi admin Pak Heri, Pak Erik atau Bu Yuli, atau saya juga boleh. Ini tema-tema tugas kita. Jadi untuk gambaran Bapak Ibu, mahasiswa PPG sudah menyelesaikan semua tugas ini. Mungkin ada ya Bapak Ibu dosen, ada yang belum kumpul ya, mungkin tugas 9, 10 ada. Di kelas saya itu sampai sekarang tugas 10 ini ada 2 orang yang belum kumpul ya. Saya masih kejar-kejar sampai malam ini. Saya bilang batas akhirnya malam ini harus selesaikan. Karena memang terus terang berat Bapak Ibu ya, tugas-tugasnya berat dan usia tidak lagi muda itu juga tantangan besar bagi mereka. Jadi tugas perangkat pembelajaran itu ada 10 Bapak Ibu. Tugas 1 membuat analisis SKL, KIKD menggunakan taksonomi, ya taksonomi belum yang sudah direvisi. Lalu tugas 2 itu membuat pengembangan materi pembelajaran. Ini sudah, semua sudah. Membuat tugas 3 membuat media pembelajaran dan lembar kinerja peserta didik sudah. Tugas 4 membuat evaluasi pembelajaran untuk sikap dan pengetahuan ya, afektif dan kognitif dengan model HOTS sudah. Membuat evaluasi pembelajaran untuk keterampilan psikomotor. Lalu tugas 6 sampai 8 itu membuat RPP 1, 2, 3 mereka juga sudah buat. Lalu tugas 9 itu membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar juga sudah. Dan terakhir tugas 10 membuat video praktik pembelajaran. Jadi ada 10 ini yang akan kita nilai. Tambah 2 tugas PTK, penelitian tindakan kelas. Tugas 1 itu mereka membuat draft. Jadi bukan proposal ya Bapak Ibu. Mereka hanya membuat draft. Ini mereka juga sudah, mungkin ada juga yang sedang mengerjakan sekarang. Dan tugas 2 adalah membuat instrumen PTK.
Jadi total ada 12 tugas yang harus kita review. Kita review itu berarti kita baca kembali, kita nilai kembali, kita komentari kembali. Kalau kemarin itu hanya dosen, sekarang dosen dengan guru pamong. Berarti dosen harus baca lagi. Memang Bapak Ibu dosen secara aturan untuk review ini yang masuk itu adalah dosennya lain, bukan dosen yang kemarin. Tetapi dari tadi pagi itu saya sempat berdebat dengan operator, mungkin Sister juga lihat di grup LPTK itu ya. Mereka sendiri tidak mampu menjawabnya karena aturannya begitu, tapi di LMS kita tidak difasilitasi untuk menambahkan dosen 2 itu. Jadi sementara ya sudahlah kita pakai dosen yang sama dengan yang modul yang kemarin. Jadi konsekuensinya adalah dosen yang sama akan menilai tugas yang sama. Teorinya itu adalah dosen yang baru menilai tugas yang lama. Itu kan artinya misalnya kemarin saya kan kelas F. Nah, di review ini saya akan mereview kelas E misalnya. Saudara Sita kemarin kelas apa, C misalnya akan mereview kelas B. Begitu, di rolling begitu, khusus untuk review ini. Tetapi karena itu tidak memungkinkan untuk sekarang, ya sudah jadi kita dosen yang kemarin yang mereview kembali tugas yang sama. Jadi tugas ini ada 2 kemungkinan yang direview. Yang pertama kalau mereka tugasnya sudah bagus, ya langsung dinilai final, selesai, beres. Tetapi kalau tugasnya itu belepotan, tidak karuan itu ya, masih sembarangan, masih jauh dari mendekati pun tidak begitu ya. Kalau sempurna ya tidak usah sempurna lah, yang penting sudah mengikuti instruksi. Tapi ini tidak, instruksi saja tidak ada kaitannya sama sekali. Berarti sepakat dosen dan guru pamong revisi ulang, upload ulang tugas. Misalnya tugas 5 upload ulang. Jadi tidak wajib semua tugas, tidak wajib harus upload ulang ya Bapak Ibu ya. Tidak. Kita di satu sisi juga membantu mahasiswa. Kalau memang tugasnya tidak perlu direvisi, ya tidak usah diminta mereka upload ulang. Mungkin kalau seperti yang tadi saya katakan, kalau revisinya itu hanya minor, mungkin cukup dikasih catatan saja, gitu ya. Komentar dosen dan guru pamong, tidak perlu minta mereka untuk upload ulang. Karena terus terang Bapak Ibu guru pamong kemarin dosen-dosen itu juga seperti mengejar-ngejar maling begitu ya, untuk meminta mereka kumpulkan tugas itu ya. Ayo cepet kumpul-kumpul waktunya, deadline gitu. Jadi kita bayangkan kalau mereka harus membuat revisi ulang itu pasti akan butuh effort tenaga yang lebih lagi begitu ya. Tapi itu nanti tergantung kesepakatan Bapak Ibu guru pamong dan dosen, silakan. Nah ini dosennya, pasangannya ini Bapak Ibu ya, untuk dosen dan guru pamong. Untuk Pastor Don nanti berpasangan dengan Bapak Martinus Laka, Pak Albert yang menggantikan Pastor Marcel, itu dengan Ibu Sri Hartini, Pak Edo itu dengan Pak Waluyo, Pak Etus nanti dengan Ibu Bernadetta, Bu Linda dengan Ibu Justin, saya dengan Ibu Susan, Pak Safer nanti dengan Pak Agus Toyang, Pak Dedi dengan Ibu Beatrix, Pak Yan dengan Bu Alfonsa, Pastor Agus dengan Ibu Juliana Tugiati, Bruder Markus dengan Ibu Siska, Pak Christian dengan Ibu Modes, Suster Floren dengan Pak Primus, Suster Sita dengan Pak Agus Kuyap, Ibu Maya dengan Pak Abraham, dan Bapak Agus Gireda dengan Pak Kanis. Jadi ini ada berapa ini ya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kelas. 16 kelas dengan 16 pasang dosen dan guru pamong. Jadi dosen dan guru pamong ini bekerja bersama. Mereka adalah tim teaching ya. Jadi mereka bekerja sebagai tim. Maka komunikasi antara dosen dan guru pamong juga harus bagus. Jika ada masalah atau kendala atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ya langsung saja japri dengan dosennya begitu ya. Maka kami harap karena proses review dan ke depan ini masih panjang, kami sangat mohon kesediaan Bapak Ibu waktunya untuk perhatiannya di proses PPG ini. Jika nanti ada Bapak Ibu dosen atau guru pamong yang kebetulan berhalangan atau di hari tertentu itu ada kesibukan, mohon memberitahu pengelola, bisa hubungi Suster Sita sebagai Kaprodi atau menghubungi Ibu Linda sebagai Sekretaris Prodi.
supaya bisa diambil kebijakan. Jangan tiba-tiba misalnya tiba-tiba ada acara keluarga harus pergi meninggalkan ini dan nanti yang dikorbankan kasihan mahasiswanya. Itu berlaku untuk dosen maupun guru pamong begitu ya. Jadi harus bekerja bersama-sama. Ya, itu saja untuk PowerPoint-nya. Sekarang coba kita lihat menu LMS-nya Bapak Ibu. Oke, saya coba masuk di akun salah satu guru pamong, Ibu Alfonsa misalnya. Nah, nanti tampilan guru pamong, ketika guru pamong login, nanti Bapak Ibu akan menjumpai akun tampilan ini. Kalau di dosen ada banyak tampilannya ya, ada berapa modul ya? 6 kalau tidak salah, 6 modul. Karena ditambah dengan yang kemarin itu ada, ada 5 modul ya, ditambah kemarin kan 2 ya, ada perangkat dan PTK. Sedangkan untuk guru pamong itu hanya ada 3 ya, review, peer teaching, dan kompre. Lihat tanggalnya Bapak Ibu ya, ini akunnya guru pamong, ini akunnya Ibu Alfonsa, saya coba. Jadi yang pertama mulai besok ini adalah review perangkat dan PTK. Jumlah mahasiswanya 14, tanggalnya sudah di-set dari pusat Bapak Ibu ya, jadi lewat tanggal ini akan tertutup. Maka kita harus disiplin dalam hal waktu. Patokan kita adalah selalu ikuti kontrak perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Kapan kita harus menilai, kapan kita harus mereview, semua sudah ditetapkan dalam kontrak perkuliahan. Jumlah mahasiswanya siapa saja bisa dicek ya, ada 14 orang, kita sudah kelompokkan plotting kelasnya. Nah, nanti silakan klik buka modul ya, kita nomor 1 dulu. Mulai besok sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya malam ini juga sudah bisa, kalau hanya lihat-lihat saja silakan. Ya, nanti setelah Pikon ini selesai, Bapak Ibu guru pamong kami anjurkan untuk belajar mandiri. Paling tidak pengenalan LMS ya, login, lihat-lihat menu apa saja yang ada di dalam ya, kalau ada kesulitan bisa hubungi admin. Nah, di dalam modul tadi ada menu kontrak. Ini kontrak ini yang mengisi nanti adalah dosen. Jadi guru pamong cukup mengikuti kontraknya, ini masih kosong karena dosennya yang berpasangan dengan Ibu Alfonsa tadi siapa ya? Saya lupa. Ibu Alfonsa tadi dengan Alfonsa Tokip dengan Pak Yan. Jadi nanti yang bertugas menginput kontrak kuliahnya Ibu Alfonsa, kelasnya itu Pak Yan ya, dosennya yang berpasangan. Lalu review naskah tugas. Nah, mulai pertama tuh kita masuk di review ini, tugas pertama nanti kita di sini. Review naskah tugas, ikuti kontrak kuliah Bapak Ibu ya. Sekali lagi ikuti kontrak kuliah. Kalau sebentar saya share kontrak kuliahnya dulu. Nah, kontrak kuliah kita ini sudah jelas di sini hari pertama sampai hari ke-5 ya. Sudah jelas semua di sini. Nanti silakan dibaca kontrak kuliahnya. Saya sudah share juga di grup dosen dan guru pamong. Hari pertama besok Senin itu jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu yang kita fokus yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah tugasnya mahasiswa, dosen dan guru pamong itu di sebelah kanan. Jam 6 sampai jam ini WITA Bapak Ibu, minta maaf. Kalau WIT berarti tinggal tambah 1 jam saja ya. WITA waktu Indonesia Tengah, karena mahasiswa kita ini 95% itu waktu Indonesia Tengah WITA. Jadi jam 6 sampai jam 8 WITA, mahasiswa membaca kontrak belajar, berarti di Merauke jam 7 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 12 itu mahasiswa menilai teman sejawat. Dosen mulai jam 9, dosen dan guru pamong atau gumong, itu mulai jam 9 pagi itu sudah mulai silahkan melakukan penilaian awal tugas. Ya, jadi tugas yang ini saya share supaya tidak bolak-balik, minta maaf. Screen saja ya. Ya, supaya mahasiswa nanti, supaya kita tidak bingung selalu lihat kontrak kuliah ya. Nah, nanti di review di kontrak tadi disebutkan melakukan penilaian awal tugas. Jadi nanti penilaian awal tugasnya ada di mana ya? Di sini tadi, review naskah tugas ini tadi. Jadi di review naskah tugas itu Bapak Ibu pilih yang perangkat pembelajaran dulu. Di sini kan sudah ditulis juga di kontrak ya.
Jadi yang dinilai itu adalah tugas 1 sampai dengan tugas 3. Ya, jadi 1 hari itu sudah ditentukan di kontrak Bapak Ibu. Tugasnya itu ada 10 tapi jangan langsung direview semua ya, kita bertahap. Di kontrak sudah ditentukan bahwa hari pertama kita hanya mereview tugas 1 sampai tugas 3. Tugas 1, tugas 3 itu tadi apa yang sudah saya share tadi ya. Nah ini tugas 1 itu adalah menganalisis SKL, KIKD, tugas 2 membuat pengembangan materi, tugas 3 membuat media pembelajaran. Jadi 3 hal ini yang kita review dulu. Review naskah tugas, nanti pilih modul. Di sini ada 10 ya Bapak Ibu ya untuk perangkat pembelajaran. Nah kita fokus di tugas 1 sampai tugas 3. Nanti klik di penilaian, tugas 1 dulu penilaian. Klik penilaian. Nah, nanti di penilaian di sini ada keterangan nilai review belum dinilai karena memang Bapak Ibu belum menilai ya. Dan revisi belum ya. Revisi sekali lagi, revisi ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi mahasiswa bisa revisi, bisa juga tidak revisi tergantung kualitas tugasnya. Nanti klik ada 14 mahasiswa peserta kelas itu, ini yang wajib kita nilai semua. Ya. Satu persatu kita nilai dulu. Dari nomor 1. Nah, tugasnya yang kemarin itu ini. Nah, ini silahkan dibaca baik-baik, dicermati. Kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman baca di laptop, bisa di-download juga bisa ya. Nanti ada file menu download di sini atau di print juga bisa ya. Tapi kalau print terlalu boros ya Bapak Ibu ya, nanti bisa ribuan lembar itu ya. Jadi bisa di book save lalu dibuka di apa namanya? Di tab lain, tapi kalau nyaman di sini juga silahkan ya dibaca. Kalau sudah baca ya tugas 1 ini kan tentang apa tadi saya sudah share nanti saya share ya Bapak ya tugas-tugasnya ya. Tugas 1 tadi tentang menganalisis SKL KIKD ya. Jadi ini tentang itu. Nah, Bapak Ibu guru pamong pasti lebih mahir ya tentang hal ini ya. Nah, nanti silahkan dibaca. Lalu ada 2 file di sini ya, file sebelum revisi artinya file asli tugas pertama yang diupload mahasiswa. Lalu file sesudah revisi ini jika dosen dan guru pamong meminta mahasiswa itu untuk melakukan revisi. Ya, tapi jika tidak direvisi ya biarkan kosong tidak apa-apa, maka mahasiswa tidak wajib mengupload tugas. Setelah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu langsung melakukan penilaian awal. Nilai review misalnya penilaian awal itu kalau misalnya banyak sekali catatan yang harus direvisi, diperbaiki, maka dosen dan guru pamong sepakat akan diperbaiki, maka di sini yang ditulis di sini adalah nilai awal. Misalnya 70 dulu. Karena ini baru nilai awal, maka catatannya apa? Kasih masukan Bapak Ibu kalau kita minta mahasiswa revisi, baik minta revisi maupun tidak minta revisi, wajib ada komentar, tidak bisa dikosongkan. Kalau dikosongkan nanti tidak mau disimpan Bapak Ibu. Jadi kita wajib meninggalkan catatan atau komentar di sini. Maka supaya kita bisa memberikan komentar, maka kita harus baca dulu tugasnya dengan baik. Sudah baik atau belum kita mengkritisi tugas. Misalnya kalau kita minta revisi, tolong diperbaiki bagian apa, bagian 1 apa, 2 apa, begitu ya. Nanti kita kasih catatan, kalau sudah nanti disimpan nilainya. Ya, kalau sudah disimpan, nanti akan muncul di sini tadi. Ya, muncul di sini. Nah, nilai yang di sini, misalnya saya kasih contoh saja ya, langsung saja. Bisa dihapus kok nilainya ini ya. Misalnya nilainya 70 ya. Ini contoh. Saya simpan. Nah, dia akan langsung bergeser di paling bawah ya, tadi di paling atas. Nah, ini adalah nilai awal. Kenapa nilai awal? Karena kita meminta dia untuk revisi. Kalau misalnya sudah direvisi, mahasiswa akan mengupload lagi tugas yang sudah direvisi, maka tugas dosen sesuai dengan kontrak di sini, kalau kita baca, malam hari adalah melakukan penilaian akhir final. Jika ada dalam tanda kurung ya, ini ada tanda kurungnya, jika ada revisi. Tapi jika tidak ada revisi ya tidak usah dinilai lagi. Tapi jika kita minta revisi maka kita wajib untuk menilai kembali tugas yang sudah diupload itu. Maka kalau misalnya dia sudah upload ya kita nilai lagi. Oh kalau sudah direvisi kita nilainya pasti naik, namanya sudah direvisi ya 80. Lalu kita kasih catatan sudah direvisi. Yang catatan yang lama jangan dihapus. Biarkan saja catatan yang lama tetap di situ, cuma kita tambah kata-kata sudah direvisi lalu simpan.
maka nilai terbaru akan muncul di sini. Ini jika mahasiswa direvisi. Tapi jika tidak ada revisi, ya sudah langsung saja kasih nilai final di sini. Wah, tugasnya sudah bagus sekali kok, ngapain direvisi lagi gitu ya. Langsung saja kasih nilai final 85 misalnya. Catatannya apa misalnya? Sudah baik. Ini catatan yang kata-kata yang contoh saja ya, misalnya sudah baik. Sudah, berarti nggak perlu lagi direvisi. Mahasiswa sudah baik, tidak perlu revisi misalnya gitu ya. Nah, itu contoh, itu untuk penilaian. Ini saya hapus dulu karena ini hanya contoh. Ya, itu untuk penilaian review naskah tugas ya. Jadi nanti mahasiswa akan bisa mengecek di akunnya, oh tugas saya sudah dinilai, dosen sudah memberikan catatan, apakah perlu revisi atau tidak, itu ada di catatan dosen, komentar dosen. Ya, dan jika perlu direvisi, mahasiswa akan mengupload lewat akunnya dia. Nanti kalau sudah direvisi, di sini yang merah ini akan berganti Bapak Ibu ya. Revisi sudah gitu ya. Ada hijau nanti tulisan di sini jadi sudah. Tapi kalau memang dia tidak perlu revisi ya tetap merah begini, tidak masalah itu ya. Lalu yang tugas dosen dan guru pamong yang kedua setelah pagi ini kan melakukan review ya, penilaian. Sore ya, ini jam 2 itu berarti di sini jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 5 sore itu melakukan VCon, video conference, tema 1. Bapak Ibu dosen untuk instruksi diskusi kita tidak lagi siapkan ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu dosen menginput instruksi diskusinya bebas. Karena intinya tuh hanya di VCon ini kita hanya membahas tentang hasil review yang sudah kita baca di pagi hari. Jadi instruksinya itu sederhana saja. Bapak Ibu silahkan join link di sini misalnya kan ini. Nah, ini tidak ada diskusi, ini yang bisa menginput dosennya. Coba saya masuk pakai akun dosen sebentar. Saya tadi sudah buat contoh saya punya. Nah, ini jadi kalau kita buat review, ini contoh saja, yang bisa menginput instruksi diskusi itu hanya dosen. Jadi setiap hari kita wajib VCon dengan mahasiswa. Jadi ada 5 hari, maka 5 kali VCon. Itu sore hari. Kalau mau digeser malam, ya jangan terlalu malam ya. Kalau mundur 1-2 jam boleh lah ya. Tapi kalau malam ya jangan, karena malam itu jatahnya mahasiswa untuk melakukan revisi. Kalau VConnya malam, kapan mereka mau kerja tugas? Pagi juga jangan, karena pagi itu kita masih menilai tugasnya guru pamong. Kalau dosen tentu tidak masalah, karena kita sudah mengerti tugas mereka kemarin, karena kemarin kita yang nilai. Cuma masalahnya di guru pamong kan baru masuk kali pertama, maka mereka pasti membutuhkan waktu untuk membaca, mencermati tugas-tugas yang masuk. Maka kalau pagi juga tidak memungkinkan untuk VCon. Karena VCon dosen maupun guru pamong sebaiknya hadir. Ya. Maka VCon bisa siang atau sore hari, nanti mundur atau maju 1-2 jam silahkan, tergantung kesepakatan antara dosen dan guru pamong dengan kalau mahasiswa pasti ngikut saja sih. Nah, ini dosen contohnya kalau membuat instruksi diskusi ya biasa ya, buat diskusi temanya bebas ya, diskusi 1 tugas 1 sampai 3 misalnya itu kan. Lalu instruksinya adalah Bapak Ibu mari kita diskusi lewat diskusi hasil review tugas 1 sampai 3 melalui link VCon yang ada di bawah ini gitu ya. Misalnya sederhana saja instruksinya. Karena panjang lebar itu nanti kita akan bahas di saat VCon, bukan di instruksinya. Lalu video conference pilih ya. Providernya bisa pakai Jitsi kalau ingin langsung menggunakan, tapi Jitsi memang ada kelemahannya karena dia tidak stabil kalau sinyalnya tidak bagus ya. Maka saran saya pakai yang murah meriah saja, Google Meet ya. Kalau Zoom itu kan hanya 40 menit kalau yang versi gratisan ya. 40 menit tentu tidak cukup untuk diskusi VCon dengan mahasiswa, maka pakai Google Meet itu yang lebih nyaman dan lebih ringan di perangkat. Link Meet-nya nanti dosen yang buat ya, jam mulai, jam selesai, lihat di kontrak, tanggalnya kapan, sesuaikan tanggalnya, lalu nanti simpan, nanti akan muncul seperti ini ya, ini contohnya. Lalu mahasiswa maupun guru pamong nanti tinggal klik
Kalau sudah jamnya tinggal klik mulai meet saja dan langsung bergabung gitu ya. Nah, bedanya nanti guru pamong dan dosen kalau kita menggunakan provider di luar Jitsi seperti Google Meet maka tidak akan terekam di LMS. Sementara detikannya di sini akan kita diminta tadi 4 jam ya. Nah, kalau kita klik Google Meet maka tidak akan berjalan di sini karena kita membuka di luar LMS, maka salah satu caranya adalah kita klaim aktivitas. Ya, klaim aktivitas, tambah aktivitas, pilih modul, review perangkat dan PTK, pilih kelas sesuai dengan kelas kita, jangan sampai salah. Aktivitasnya apa? Misalnya kita tadi Vicon selama 2 jam, berarti Vicon tugas 1 sampai 3. Tanggal berapa, durasinya dalam menit, kalau 2 jam berarti 120 menit. Kita simpan, akan otomatis menambah durasi kita di sini. Itu cara klaim aktivitas ya, kalau kita Vicon di luar LMS. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita apalagi ya yang belum disampaikan ya, saya rasa semua sudah. Kalau Bapak Ibu belum menghadapi langsung memang belum tahu ya. Tapi sekarang mungkin saya cukupkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan khususnya guru pamong ya, saya persilakan. Ntar saya buka dulu. Ya, sudah audionya boleh dinyalakan jika ingin disampaikan. Kontrak kuliah sudah saya share. Pak Her, saya Oh. bertanya. Oh, Pak Christian ya. Silakan, Pak. Iya. Ini untuk 5 hari. Kasih kecil dulu punya barang ini ya. Kakak Andrea, adek dulu Kakak Andrea. Di sana. Untuk 5 hari ke depan kan kita dengan guru pamong. Iya, betul. Saya prinsipnya nanti saya mungkin serahkan 5 hari ini ke guru pamong. Ibu Modesta. Jadi untuk review lagi. Karena selama 5 hari kemarin saya sudah bicara dengan mereka. Jadi nanti akan Ibu Guru Pamong akan saya minta untuk handle sepenuhnya. Mungkin saya hanya lihat-lihat saja. Tapi pertanyaan saya begini Pak Hendro. Untuk penilaian awal tadi sekiranya ada review. Jadi Guru Pamong punya nilai sendiri, kita punya nilai sendiri begitu ya. Oh, betul ya. Ya, gitu. Seandainya ada review, kalau tidak review ya mungkin. Tapi ketika saya beri nilai penilaian awal sekian, lalu Ibu Modest sekian, itu bagaimana itu? Nah, Oke. ya mungkin. Oh ya, saya terima kasih Pak. Tadi saya lupa jelaskan ya. Ini dengan pertanyaan saya baru ingat. Untuk penilaian sebentar saya coba masuk dulu ke akun mahasiswa ini. Oke. Saya share screen dulu ya supaya kita juga ada gambaran. Bentar. Nah, ini saya coba masuk pakai akun demonya mahasiswa. Nanti kita lihat dari sudut pandangnya mahasiswa. Kalau kita buka modul review, nah nanti mereka itu juga ada menilai teman sejawat. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Christian, nanti tolong diingatkan sesuai dengan kontrak kuliah kita di pagi hari itu, mahasiswa jam 8 sampai jam 12 WITA, mereka itu wajib menilai teman sejawat. Jadi mereka menilai temannya sendiri di kelas yang mereka itu. Nah, itu sudah di setting otomatis lewat sistem. Kalau mereka tidak menilai teman sejawat, mereka tidak bisa mengakses menu yang lain di bawahnya ini. Jadi mereka wajib menilai teman sejawat. Nah, artinya mereka misalnya ada Ibu Siska, menilai Ibu Saminah di kelas yang sama. Jadi itu penilaian teman sejawat. Tapi nilai teman sejawat itu nilai perangkat itu ya Pak? Iya, nilai tugasnya itu Pak. Nilai tugas 1 sampai 3 tadi itu. Iya, nilai tugas 1 sampai 10 tadi. Cuma nilai mahasiswa itu tidak akan dihitung dalam akumulasi nilai akhir. Yang dihitung itu hanya nilai guru pamong dan nilai dosen saja. Nah, itu saya juga tidak tahu alasannya apa panitia membuat itu ya. Tapi ya kita ikuti sajalah itu ya. Lalu di nilai review itu, nah nanti ketika mahasiswa lihat nilai review, ini tampilannya kan seperti ini. Ini tugasnya hanya segini ya, harusnya kan ada 12. Ini kan hanya contoh saja. Ini akun demo, namanya demo juga. Nah di sini ada nilai dosen ya, nilai dosen. Kalau nilai review itu nilai dosen yang
kemarin, lalu nilai review yang sekarang, dan nilai guru pamong ya. Ini akan bisa dilihat oleh mahasiswa. Maka sebenarnya kalau saya baca dari LPTK lain yang menyelenggarakan PPG itu, guru pamong itu menilai sesudah dosen melakukan penilaian. Jadi pagi itu dosen menilai dulu, lalu baru guru pamong menilai. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui apa ya, kira-kira oh saya memberikan nilai itu nggak boleh terlalu jauh atau terlalu gapnya terlalu lebar. Idealnya memang tidak boleh lebih dari 10 poin. Contohnya kalau guru dosen itu nilainya 85, maka mahasiswa boleh menilai 85 kurangi 10 minimal, yaitu bisa nilai 75, atau maksimal 85 tambah 10, 95. Itu range-nya tuh 10 tuh ya. Yang biasa ya. Jangan dosennya nilai 85 kok guru pamong nilainya 50. Wah, ini gapnya terlalu lebar ini ya. Berarti ada sesuatu yang miss di sini. Apakah dosennya yang tidak ngerti atau guru pamongnya yang tidak paham kan? Jadi kalau range penilaian itu ya mohon jangan terlalu jomplang itu ya bahasa Jawanya ya. Begitu Pak Christian. Memang di kampus lain itu dosen guru yang menilai baru guru pamong. Tapi kalau di kita ya karena dosen-dosen kita juga ada yang jam terbang tinggi juga, ya dosen guru pamong juga boleh menilai duluan. Nanti kalau dosennya menilai belakangan silahkan, tapi nanti tetap komunikasi karena penilaian itu masih bisa ketika kita nilai masih bisa diedit gitu ya, tidak akan langsung ditutup, tidak. Jadi nanti bisa dikomunikasikan saja. Begitu ya. Mas Hendro, ya? dari saya. Ya Pak Eto, silakan. Pak Ivan, ya saya melanjutkan dari Pak Christian pertanyaan tadi. Otomatis bahwa kita dengan dosen dengan guru harus memeriksa kembali tugas-tugas itu, lalu kemudian memberi nilai. Nah, kita bicara soal perbedaan pemberian nilai. Dari mana kita tahu? Apakah di LMS itu bisa diketahui bahwa dosen memberi sekian, guru memberi sekian, sehingga kita bisa kompromi di situ. Kalau misalnya terlalu jauh, terlalu rendah, terlalu jauh, nah di situ terjadi kompromi. Nah, apakah di dalam LMS itu memungkinkan kita bisa melihat itu? Nah, itu satu. Yang kedua, tentu saja dalam proses pemberian nilai, ketika kita memberi nilai, itu di LMS-nya mahasiswa, itu sudah langsung terbaca nilainya. Nah, bagaimana kita mau kompromi sementara nilainya udah keluar? Itu maksud pertanyaan saya. Ya, itu sudah Pak. Masalahnya kalau di akun dosen itu tidak bisa muncul saya cek itu nilainya. Jadi memang tidak sengaja tidak dimunculkan, yang bisa dilihat itu malah justru di akun mahasiswanya itu. Kalau di akun guru pamong sebentar, ini saya coba masuk di akun dosen, tidak muncul. Di rekap nilai pun juga tidak akan muncul kalau mahasiswa belum update rekap nilai. Oke. Sebentar, saya coba dulu ya simulasikan untuk penilaian. Kalau penilaian itu ya hanya akan muncul begini di dosen itu. Jadi dosen tidak akan bisa melihat penilaian guru pamong. Sekarang kalau guru pamong coba. Oh, sorry. Kakak harusnya tidak makan barangnya. Ya, sepertinya juga tidak muncul ya di guru pamong. Jadi ya komunikasi saja. Iya, komunikasi. Itu berarti itu ya maksud saya gitu kan, artinya secara sistem kita harus cek dulu apakah itu dimungkinkan. Ternyata kan tidak. Ya, maka solusinya adalah komunikasi antara dosen dengan guru pamong. Itu aja. Sehingga ketika memberi nilai itu langsung fix. Oke, memang solusi bagus itu. Jadi nanti kita buat list dulu seperti mungkin di Excel kah atau di Word untuk penilaian kita yang mentah yang sebelum kita input di LMS, lalu kita japri ke guru pamong, Bu ini nilai dari saya supaya gambaran gitu ya. Nah kalau sudah oke, atau kalau dosen guru pamong yang duluan menilai ya
silakan di rekap dulu lalu di-share ke dosennya, Bapak ini atau suster pastor ini penilaian dari saya. Nanti komunikasikan baru kalau sudah deal dimasukkan di penilaian. Supaya tadi seperti Pak Etus bilang, karena ketika kita input nilai, mahasiswa bisa langsung melihat nilai itu di akun mereka. Jadi jangan mereka nanti anggap bahwa nilai ini hanya main-main saja, tadi pagi lihat 80 kok sekarang jadi 70. Gitu ya. Ya, oke. Ya. Atau Pak Enro usul saja yang Ya. guru yang dekat dengan seperti yang di Marokes ini, dia datang ke STK saja supaya nilainya sama-sama atau supaya tidak perlu kompromi lagi, tapi kita sama-sama menilai, kemudian sepakat nilai berapa. Kalau memang mau dikembalikan apa dia ulang kerja Revisi ulang, lagi. revisi lagi, begitu saja. Kalau revisi lagi mungkin kelas saya itu revisi lagi cukup mungkin sudah. agak berat Pak Hendro. Jadi Ya, usul Intinya Pastor saja, Agus itu daripada- teknisnya bagus Intinya ya. Cuma kesepakatan lah, nanti kesepakatan. apa ya, mungkin secara teknis agak sulit, nanti dari prodi lah saya kembalikan ke prodi. Cuma kalau saya lihat dari sudut pandang saya, mungkin kalau mereka ke kampus, karena ini kan pagi ya, Bapak Ibu guru pasti sibuk di sekolahnya ya juga. sih, sekolah. Udah mulai Iya ujian, benar Pak. Pak Hendro. Iya betul ya. Minggu depan sudah mulai ujian. Iya. Dan akhir Mungkin semester. saya rasa jalin komunikasi dosen Ya. dengan guru pamung saja via WA, Komunikasi. bagaimana Iya. cara penilaian begitu. Begitu. Karena masing-masing kan Kalian teknis perkembangan itu ya. kita bisa komunikasi saja, tidak usah Mm-mm. Atau mungkin kita Betul. buat range penilaian saja. Kita buat range penilaian dari dosen dan guru pamong. Oh. Misalnya kita taruh titik rendah paling rendah nilai berapa, paling tinggi kalau sempurna sesuai semua komponen yang ada dari semua spek yang dinilai. Kalau lengkap 100% bisa taruh nilai berapa. Nah, sementara komponen lain yang tidak terpenuhi taruh nilai range rendahnya berapa. Sehingga kita main di antara range paling rendah dan paling tinggi. Baik. Terima kasih. Mungkin Saya jadi seperti Hah? minta maaf Pak. Mungkin kita bisa tahu seperti apa ya kalau di sekolah itu seperti KKM-nya begitu ya. Ya. Jadi kita bisa tahu batasan minimumnya sehingga memberikan nilai itu nanti rentangnya tidak terlalu jauh. Kalau Baik. KKM di SMA agama paling 75. Untuk di LMS ini tidak boleh kurang 70. dari 70 Pak Abram supaya dinyatakan. Iya. Ya. Artinya kita tetapkan range paling bawah itu batas 70 tidak boleh batas kurang 70. ya betul. Ya, betul. 70. Lalu di atasnya kira-kira Maksimal ya 95 lah ya. 95 ya, Ya. sekitar itu. Sehingga kita bermain di range Betul. itu saja, ya. Setuju, saya setuju. Ya. Jadi range-nya Ya. 70 95 lah itu ya. Iya, sekitar itu. Ya. 70 itu minimalis ya, artinya ya 75 lah begitu. Kalau 70 itu artinya yang sangat kebangetan sekali gitu ya. 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 Atau bisa juga apa Abraham tadi juga usulnya sangat bagus, kita main penilaiannya antara range 70 95 plus dosen-dosen. Nanti mohon ini saya coba masuk di akunnya Pastor Agus karena kita kemarin tugas yang dinilai itu adalah tugas yang sama untuk modul perangkat pembelajaran itu. Tolong di-share penilaiannya ke guru pamong karena pasti dosen kan sudah menilai kan yang kemarin itu yang 10. Ya. Nah, itu tolong di-share ulang ke guru pamong supaya guru pamong punya gambaran Patokan ya. patokan begitu ya. Itu juga usul yang kedua. Begitu ya kira-kira ya. Bapak Ibu ada yang ditambahkan silakan. Pak Hen, saya mau bertanya Pak Hen. Sorry, saya baru lihat tangan banyak. Bu Modes dulu, Bu Pak itu. Bu Modes. Sorry Bu Modes, silakan Bu. Nyalakan dulu audionya Bu. Ini ada admin yang hadir nggak di sini? Oh ada Erik, tolong Erik ya. Ya, silakan Bu Modes. Selamat malam untuk semuanya saja. Yang pertama untuk Pak Christian, selamat malam, salam jumpa. Kita berdua akan bekerja bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Kalau tadi kata Pak Christian, saya serahkan kepada Ibu Modesta, langsung Ibu Modesta kabur. Jadi Pak Christian, mohon kita bersama-sama dalam artian karena Bapak sudah lebih dahulu dengan mahasiswa dan dalam komunikasi IT dan ini media ini. Saya mohon dibantu, jujur ini. Saya mohon dibantu untuk mungkin besok saya akan ke kampus karena saya kebetulan ada jam kosong. Besok saya akan menuju ke kampus bertemu dengan Pak Christian untuk mulai dari jam 8 itu. Setidaknya ada bayangan supaya
jangan menyusahkan mahasiswanya. Yang kedua tentang penilaian tadi, Pak Hendro bilang kalau 70 itu kebangetan gitu. Kita sudah bersepakat bahwa kita akan berusaha memberikan penilaian yang sebijaksana-bijaksananya agar mereka dapat melewati situasi ini. Terima kasih dari saya. Luar biasa, baik. Terima kasih Bu Modes. Nanti kami, Suster Sita nanti fasilitasi ruangan ya. Jadi kalau guru pamong ada yang mau hadir ke kampus besok, kita sediakan ruangan-ruangan, ada ruang referensi dan ruang rapat yang bisa digunakan untuk kerja bersama. Silahkan Pak Agus. Pak Agus Toyang. Iya, baik. Terima kasih. Halo. Ya, silakan Pak, suara terdengar. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Yang pertama saya mau usul itu, tapi Pak Hendro sudah kasih tahu kalau besok ada guru pamong yang mau ke kampus difasilitasi ruangan. Kebetulan ada edaran besok itu libur dalam rangka otsus ya. Mungkin kita bisa hadir. Terus kemudian saya sepakat dengan Ibu Modesta tadi itu, mungkin kita diberikan saja nilai standar kelulusan begitu untuk mahasiswa, karena kita sepakat dari awal bahwa kita bagaimana berusaha berupaya supaya guru-guru ini kan guru-guru tinggal berapa tahun pensiun supaya kita berikan kita bantu mereka supaya bisa lulus seperti itu. Itu kemudian saya usul kalau bisa materi yang dipresentasikan oleh Pak Hendro tadi, kalau boleh di-share di grup ya, biar nanti kami bisa print supaya bisa jadi acuan untuk kita sambil adakan penilaian. Terus kemudian saya sudah melihat dan membaca itu tentang pasangan guru pamong dengan dosen pengampu ya. Saya usul itu dan berharap kalau bisa mungkin satu kali kita semua dipertemukan itu pasangan kita siapa. Saya dengan Pak Saper. Saya sudah dihubungi Pak Saper, cuma kan kami belum ada waktu yang tepat untuk bertemu. Jadi saya harap kamu berdua. Ya, kalau bisa mungkin kita difasilitasi dari kampus, mungkin ada waktu kapan 1 jam, 2 jam kah untuk semua dosen dan guru pamong itu mungkin difasilitasi sekaligus diberikan pengarahan-pengarahan. Itu saja, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus ya. Yang pertama tentang rubrik penilaian ya, untuk istilahnya ya, pedoman penilaian. Memang kita tidak ada Pak Agus ya untuk pedoman penilaian. Jadi memang untuk PPG ini himbauan dari panitia pusat juga bahwa kelulusan itu hanya jika lebih dari 70 mereka lulus gitu ya. Maka seperti yang Pak Abram tadi sampaikan, range kita 70 sampai 95. Kenapa tidak 100 ya? Karena namanya ini kan tugas kualitatif, tidak mungkin nilainya sempurna gitu ya, kecuali ini pilihan ganda itu ya. Itu untuk pedoman penilaian memang kita tidak ada dan tidak siapkan Pak Agus. Jadi nanti penilaiannya adalah apa istilahnya, berdasarkan profesionalisme kita saja sebagai justifikasi kita, kemampuan kita sebagai guru, profesionalisme kita sebagai guru dan dosen menilai kira-kira ini layak diberikan nilai berapa. Kalau sudah sesuai perangkat saja begitu ya. Jadi kita selama ini begitu ya. Dan seperti yang Pak Agus bilang tadi, kita prinsipnya membantu gitu ya. Lalu yang kedua tentang fasilitas, pasti kita akan fasilitasi begitu ya Suster Sita ya. Besok kita coba fasilitasi untuk guru pamong yang ingin ke kampus, tetap kami sediakan fasilitasi. Terima kasih Pak Agus sarannya dan masukannya. Kita lanjutkan ke Pak Edo. Silahkan Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Hendro. Yang pertama sekali saya berterima kasih dan bersyukur kepada Civitas Akademika STPK Santu Yakobus luar biasa karena sudah memberi kesempatan dan melibatkan kita yang juga warga tetangga sebelah di Sorong. Setidaknya kesempatan ini menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi kami juga yang sedang berjuang. Terima kasih khusus kepada Romo Ketua dan juga pada Pak Hendro yang senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk sehingga
saya bisa ikut dinamika di dalam PPG ini. Ya, sungguh mendapat pengalaman yang sangat berharga bagi saya secara pribadi gitu. Sehingga saya tahu, oh dinamika PPG alurnya seperti ini gitu. Lalu yang kedua Pak Hendro terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendro soal mereview nih. Mereview ini kan harus ada datanya, ada tugas-tugas seperti tadi dijelaskan bahwa yang kita review ini kan perangkat pembelajaran dari tugas 1 sampai 10. Saya kali kelas yang sampu itu masih ada mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas gitu. Ada di perangkat ya tugas 3, 4, pokoknya tidak lengkap lah 14 orang itu. Ada yang baru 12, 13 gitu. Nah, bagaimana kita mereview tugas mahasiswa yang sampai saat ini juga belum masuk ya. Padahal sudah diingatkan gitu Pak Hendro untuk tadi juga saya sudah share-kan ke grup apa yang Pak Hendro sudah sampaikan itu untuk segera mengumpulkan dan menguploadkan tugas-tugas itu. Diancam Pak Edo, ancam. Diancam. Sampai saat ini juga masih banyak yang belum gitu. Lalu kita mereview bagaimana nanti kalau ada mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas gitu. Mohon petunjuknya Pak Hendro. Baik Pak Edo, ini nanti dosen-dosen bisa share ya yang gimana caranya supaya jurus jitu mahasiswa bisa mengupload tugas itu gimana. Tadi kan sebenarnya tadi pagi saya juga sempat dalam tanda kutip mengancam mereka bahwa besok itu penilaian ditutup, padahal sebenarnya tidak ditutup gitu ya. Jadi mereka ini sambil review perangkat pembelajaran, mereka masih bisa sambil upload tugas yang lama, yang perangkat pembelajaran itu. Karena LMS yang baru ini langsung sinkron Bapak Ibu. Ini ada update LMS ya, update sistem. Kalau LMS yang dulu itu mahasiswa wajib mengupload ulang ya. Wajib mengupload ulang tugas-tugas di review ini. Tapi yang sekarang tidak. Ketika mereka sudah mengupload tugas di perangkat pembelajaran, akan langsung masuk otomatis di modul review. Jadi kalau mereka tidak upload tugas di modul perangkat pembelajaran, otomatis nanti di modul review pun akan kosong tugasnya. Maka tidak ada cara lain ya mereka harus upload. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu dosen ada yang share jurus jitunya bagaimana itu ya. Silakan nanti. Ada kirim nomor rekening. Mas Hendro. Oh iya, Mas Hendro, ya. Pak Evan silakan. Saya punya itu memang ya pasti saya kira teman-teman dosen yang lain juga alami hal yang sama bahwa mahasiswa kita ini berasal dari atau bertempat tugas di tempat-tempat yang memang sulit. Dan harapan kita bahwa mereka di kota itu juga kecil. Karena sebagian besar itu ya apalagi mereka yang sudah berusia yang cukup ya sebelum artinya mendekati usia pensiun. Jadi saya bisa memahami dan saya memang selalu mengatakan harus dikerjakan memang. Sambil mengerjakan tugas baru, tugas lama jangan dilupakan. Dan yang kesulitan adalah soal upload video pembelajaran. Karena soal jaringan internet dan itu kalau untuk di saya punya pertemuan yang terakhir itu baru 6 orang. Kalau saya 6 atau 7. Ya. Jadi saya bilang, sudah kamu berusaha karena hari Senin ini kita sudah mulai yang baru. Dan informasi yang berkaitan dengan mereka yang di-share di grup, dosen itu saya langsung share ke mereka. Tidak ada komplain-komplain di situ. Paling hanya tanya yang teknis-teknis. Lalu yang berikut itu adalah mohon bantuan dari admin, karena hampir banyak hal teknis itu juga saya bergumul dengan mereka. Sehingga banyak waktu saya juga habis di situ karena harus mengajari mereka cara yang sederhana, ya saya bisa mengerti. Beda generasi kan, beda juga tingkat perkembangan digital. Jadi itu juga saya bisa maklumi. Jadi saya berharap komunikasi yang baik antara admin dengan mahasiswa. Saya berharap juga mahasiswa sudah menghubungi admin. Sehingga itu mereka dibantu untuk hal itu. Yeah. Tadi saja kita pertemuan ini ada yang SMS saya. Jaringannya masih terputar, saya bilang Bapak dan Ibu coba pindah kah? Kalau memang jaringan kurang naik pohon baru kirim. Karena itu masalah jadi jaringan. Jadi gitu. Jadi mau tekan juga sudah serba salah karena ini orang-orang tua. Kita berharap mereka jangan stres supaya jangan sampai ada efek-efek negatif yang muncul. Betul. Nah itu seperti begitu Mas Hendro. Iya. Terima kasih Pak Evan. Nanti kita mendengar juga dari lain, tapi kita ke Pak Primus dulu. Silakan Pak Primus, ada yang disampaikan, silakan.
Ya, sudah Pak, silakan. Oke. Yes. Ini saya hanya mau menyampaikan bahwa saya agak cemas ini karena kegiatan di sekolah itu sangat padat untuk guru-guru. Ya, kalau kegiatan saya baca di kontrak belajar itu dari pagi sampai malam. Ya. Kalaupun kemudian harus pagi, itu guru-guru harus meninggalkan atau dalam tanda kutip harus mengorbankan waktu mengajar untuk membaca tugas-tugas dosen gitu. Itu yang perlu kita perhatikan bersama untuk mungkin bagaimana cara supaya guru tidak meninggalkan tugas mengajarnya, tapi juga membaca tugas-tugas dosen, tugas-tugas dari mahasiswa yang itu. Saya kira itu saja ya. Baik Pak Primus, pertanyaan ini sama persis yang kami alami ketika pertama kali mau melakukan PPG dulu ya, galau begitu ya. Ini kok kontraknya padat betul dari pagi sampai malam. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa kontrak ini memang kita harus ikut kontrak, tapi juga fleksibel begitu ya. Dan kita di sini kita menggunakan LMS. Kita menilai itu, jadi kita menilai tugas mereka bisa cari-cari waktu di luar. Misalnya saya sampaikan, share screen dulu ya. Nah misalnya hari pertama Senin ini kan pagi ya. Ini kan yang pagi itu yang kerja dosen ya. Lalu guru pamong itu dari jam 8 sampai jam 2 itu melakukan penilaian tugas ya. Artinya membaca tugas 1 sampai 3 untuk 14 orang itu memang tidak mudah itu ya. Tapi juga kami terus terang, kalau saya Pak Primus membaca tugas itu bukan berarti saya juga membaca detail dari A sampai C, tidak. Saya sifatnya skimming saja. Sekilas-sekilas saya lihat, oh secara struktur sudah bagus, isinya sudah menyinggung sedikit, instruksi sudah langsung saya nilai, tidak perlu detail itu ya. Karena kalau terus terang Pak Primus juga kalau kita baca detail waktu kita habis di sini itu ya. Jadi itu. Lalu untuk Vicon memang sebenarnya 2 dosen dan guru pamong harus ada, tetapi toh kalaupun salah satu saja yang ada juga tidak masalah. Kalau dosennya sibuk nanti bisa dihandle guru pamong, atau kalau guru pamongnya sibuk bisa dihandle oleh dosen, tidak masalah dia. Yang penting Vicon berjalan. Tuh, lalu untuk sore itu menilai komentar diskusi. Nah, kami pengalaman saya dan dosen-dosen yang lain, kami lebih sibuk itu di malam hari setelah lepas dinas begitu ya. Artinya di luar sudah pulang kerja, malam sore jam 6 itu kami baru sibuk baca nilai-nilai itu malam. Jadi memang kontrak ini sebagai patokan saja, tetapi kita juga tidak kaku dalam melaksanakannya. Yang penting tujuan kita itu tercapai, terpenuhi gitu ya. Itu saja sih Pak Primus yang ingin saya sampaikan. Memang kita tidak menghendaki juga bahwa Bapak Ibu harus meninggalkan tempat tugas, itu jangan sampai terjadi. Karena LMS PPG ini harapannya adalah tugas utama kita baik sebagai dosen maupun sebagai guru itu tetap berjalan dan tidak mengganggu tugas utama kita atau tugas pokok dan fungsi kita. Nanti sambil tinggal kita cari-cari waktu saja, dan jika ada kendala bisa komunikasi juga dengan dosen. Nanti bisa dosen yang handle duluan, tidak masalah. Kira-kira begitu Pak Primus ya. Nanti kita sambil jalan dulu, kita sambil nikmati. Dan pengalaman kami selama ini dosen yang mengampu, awalnya kami juga sempat takut juga, ini kapan kita ada waktu istirahat, tapi prakteknya ternyata lebih mudah, tidak serumit yang dibayangkan begitu. Kira-kira begitu Pak Primus ya untuk yang bisa saya sampaikan. Nanti saya minta tolong dikirim lagi itu akun masing-masing itu. Sudah lupa akun itu ya. Oke siap. Ya akunnya NUPTK Bapak dan passwordnya 1 sampai 6, tapi nanti saya kirim lagi. Oh begitu. NUPTK masing-masing. Baik, sekarang kita tadi siapa ya? Tadi yang angkat tangan tadi. Bruder Markus. Abraham. Bruder Markus yang angkat tangan. Ada Abraham juga. Sebentar Pak, saya stop share dulu. Stop Sorry. Silakan Bruder Markus. Baik, selamat malam untuk kita semua.
Saya setelah mengikuti penjelasan ini dari Pak Hendro, seharusnya ya yang menilai review tugas ini kan dosen lain. Sementara kita pakai dosen yang sama ya. Betul. Bagaimana kita mungkin sepakat atau bagaimana? Kalau nilai yang kita berikan kan sudah, sekarang kita mau review kan kita tidak bisa menurunkan atau menaikkan ya. Menaikkan bolehlah, tapi kalau menurunkan kan pasti tidak, karena kita sudah, misalnya saya sudah menilai 80, sekarang review saya kasih turun ke 75 kan tidak mungkin, atau bisa jadi mungkin kalau membaca apa detail-detailnya setelah itu. Itu bagaimana Pak Hendro? Lalu tadi saya sempat berpikir kalau nilai yang kita sudah kasih, lalu sekarang kita share saja ke guru pamong untuk melakukan penilaian, jadi tinggal kita menunggu dari guru pamong saja, atau bagaimana? Betul, baik. Terima kasih, Bruder. Memang tadi saya sudah sampaikan juga. Yang pertama, memang prinsipnya yang menilai itu harusnya dosen yang lain, tetapi di LMS ternyata nggak tahu, mungkin masih ada error atau bug istilahnya kalau dalam sistem itu ya. Kita tidak bisa menambahkan dosen 2, jadi otomatis dosen yang lama yang menilai tugas yang lama. Maka saran saya, dan seperti yang Bruder sampaikan tadi, nilai yang sudah kita buat itu kita share ke guru, meskipun nanti dosen tetap wajib menilai lagi, Bruder ya, dengan nilai yang sama seperti kemarin di modul yang baru ini. Begitu, Bruder. Tadi jadi memang lebih bagus nilainya kita share. Bukan berarti guru pamong harus ikut sama persis itu. Yang penting range-nya tadi, kalau bisa, kalau dosen sudah nilai 85 ya guru pamong jangan plus minusnya 10 begitulah. Kalau dosen nilai 80 maka guru pamong 70 atau maksimal 90 supaya range-nya tidak terlalu, gap-nya tidak terlalu lebar begitu. Baik, begitu. Begitukah, Dek? Oke, Pak Hendro. Baik. Terima kasih masukannya juga, Bruder. Sekarang kita dengarkan dari Pak Abraham. Silakan Pak Abraham. Ya, terima kasih Pak Hendro untuk informasinya. Yang pertama, tentu ada kekhawatiran sama dengan Pak Primo sampaikan, tapi ini bukan hal pertama, sudah berulang kali guru disibukkan dengan cara-cara seperti ini. Kadang-kadang juga pada pelatihan yang sama, harus belajar di kelas, ada waktu untuk pelatihan juga, sehingga mungkin sudah hampir menjadi kebiasaan seorang guru kalau dituntut. Nah, memang berat itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sepakat range tadi, harap kita bisa berpatokan kepada range yang kita sepakati. Kemudian yang berikut sehubungan dengan upload materi ya, yang untuk kita nilai. Tadi para dosen sampaikan sampai hari ini masih banyak yang belum mengupload tugasnya, perangkatnya belum. Saya berusaha juga untuk buka mahasiswa yang pertama, rupanya belum ada juga. Nah, padahal kita punya waktu terbatas. Ketika pada waktu yang diberikan, ya, ketika waktu yang dibatasi untuk kita, kalau mahasiswa tidak bisa mengirim, berarti kita taruh nilai berapa di situ? Ya. Kalau tidak ada berarti ya nggak mungkin dinilai Pak ya, 0 pasti ya. Tapi ya, ini berarti tugas dosen dan admin untuk dalam waktu singkat ini kita harus mengejar-ngejar itu mahasiswa itu ya. 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 Karena prinsipnya kita membantu, tapi misalnya dari 12 tugas itu, dari 12 tugas itu kira-kira hanya 5 tugas yang diupload, atau kita taruh saja perkiraan saja dari 12 misalnya 3 diupload, 5 diupload, 10 diupload, dan 12 diupload, itu penilaian kita model bagaimana itu? Ya, baik, terima kasih. Kasus-kasus seperti itu ya, Pak. Baik ya. Baik Pak Abraham, memang untuk di kelas lain saya belum cek juga ya di kelas lain, tapi kalau di kelas saya sendiri sampai sekarang itu tugas 8, 9, 10 itu masih ada 2 orang belum upload dari 14 orang. Dan ini masih dalam proses saya untuk ngejar-ngejar mereka. Pokoknya mau tidak mau harus, tidak ada kata tidak upload. Saya ancam kalau tidak upload tidak lulus begitu ya. Ya. Maka kalau tidak, dan kita menilai itu kan per tugas Bapak ya, ada 10 tugas. Otomatis kalau 10 tugas itu nanti akan dirata-rata Pak, dibagi 10. Jadi kalau ada 1 tugas tidak dinilai 0 ya berarti tetap dibagi 10, otomatis nilainya akan jatuh.
Itu begitu Pak. Jadi ini tugas bersama khususnya dosen pengampu masing-masing di kelas untuk mohon dikejar mahasiswanya, meskipun ini sebenarnya masih ada waktu tuh ya, sampai selama mereka review perangkat pembelajaran itu mereka masih diberi kesempatan untuk mengupload tugas-tugasnya. Baik, terima kasih juga Pak. Kemudian yang berikut usul, karena ini perdana besok ya. Jadi boleh besok semua guru pamong ke sana biar kita duduk bersama, menilai pertama untuk hari pertama bersama-sama untuk kita mencari kesepakatan, kemudian selanjutnya kita menilai di rumah masing-masing sesuai dengan waktu kita masing-masing. Yang penting hari pertama perlu kita hadir sama-sama untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, kita membuka bersama-sama, menilai bersama-sama, kita diskusi yang sudah pasti, lalu selanjutnya kita menilai di rumah masing-masing. Itu usul Pak. Baik, terima kasih Pak. Usulnya bagus sebenarnya ya. Saya senang-senang saja nanti kita dengar dari Prodi, Kaprodi dari pimpinan Prodi. Mas Hendro, saya usul karena saya di Jayapura, biar saya dengan Ibu Rumian lewat by telepon aja atau video call. Pak Etus, Pak Edo ya, jauh, jarak jauh. Saya butuhkan nomornya Ibu Rumian, mungkin nanti bisa buka di chat itu. Saya ada kirim nomor saya sehingga bisa kirim ke saya supaya. Deta, iya Pak. Nanti chat Pak ada nomornya ya. Kalau materi ada sambil tunggu Belanda main kita bisa baca-baca. Betul. Ada kereta malam Pak dari sana ke Merauke sini. Ke Jayapura. Ini yang dosen luar lagi ini Surabaya, lagi di Surabaya saya. Di Surabaya. Ya. Iya, ini salah satu dosen yang jam terbangnya tinggi ini ya. Iya, anak sekolah. Kita dengar dari Suster Floren. Silakan Suster Flo. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Suster tidak kelihatan mukanya itu. Iya Pak. Nah, iya. Pak Primus, selamat sore teman baik. Pak Primus, Bapak Ibu, saya minta tolong untuk besok Pak, kalau Bapak ke kampus, mungkin tidak bertemu dengan saya, tetapi kita lewat komunikasi yang sangat intensif. Jadi untuk beberapa hari ini saya tidak ada di Merauke, tapi kita nanti tetap komunikasi Pak. Jadi untuk pertemuan perdana besok, kalau boleh nanti Bapak untuk pikon nanti dibantu oleh admin. Saya sudah minta tolong kepada admin. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Memang ya untuk Suster Flo ini besok Pak Primus, beliau ini akan ke Jakarta mendampingi anak-anak untuk lomba karya tulis ilmiah. Jadi bukan berarti Pak Primus tidak boleh ke kampus. Silahkan, nanti guru-guru pamong tetap kami fasilitasi. Nanti jika ada kendala kesulitan kita bisa bahas bersama. Nanti akan didampingi oleh admin. Nanti akan disiapkan dia Suster Sita ya nanti. Oke, silakan Pak Agus Gireda. Silakan Pak Agus. Iya, selamat malam untuk semua. Malam, Pak. Ya, saya kelas P, guru-guru SMA SMK. Ya, 12 orang. Yang lain kan 14, saya yang 12. Kemudian rata-rata tugas mereka walaupun terlambat tapi selalu masuk. Jadi untuk PTK itu yang tugas pertama itu sudah 10, berarti tinggal 2. Kemudian tugas kedua itu sudah 6. Nah, jadi ya kita usahakan untuk sebentar mereka bisa selesai. Sedangkan penilaian itu saya kira tidak ada masalah karena tidak itu soal Pak. Saya teman dengan Pak Kanis. Ya, Pak Kanis ada ya? Ada, saya tadi lihat Pak Kanis. Oke. Ya, baik. Ya, nanti kita atur itu Pak Kanis. Iya. Kemudian ada satu ini Pak. Di Pak Guru yang di Toli-Toli itu. Iya. Ya, Pak Guru di Simon itu, Simon Muah. Ya. Beliau sebenarnya bukan PNS, bukan juga guru di yayasan tetap itu. Nah, hanya dia diminta kerelaan untuk bantu pastor mengajar di sekolah SMA Atmajaya di Toli-Toli.
Iya. Oh, iya. Makanya beliau menanyakan kepada saya apakah saya wajib buat PTK dalam rangka nanti suatu ketika ada kenaikan pangkat. Saya bilang, Bapak buat apa yang bisa dibuat supaya PPG itu bisa jadi. Ya, tidak usah pikir ke depan atau ke mana. Yang sekarang itu tanya selesai materinya Kak. Ya, jadi yang paling penting itu adalah PPG sekarang. Tetapi ini pertanyaan mungkin panitia harus tahu ya, apakah dia pernah komunikasi tidak? Karena kalau misalnya nanti kalau dia disertifikasi bagaimana itu? Oke. Ya itu nanti itu menjadi pertimbangan. Kemarin saya mau omong Pak Baik. Sendiri di apa, tapi kan belum sempat ke kampus itu. Ya, itu yang masalah. Ya, lalu mungkin dia lewat jalur non non PNS itu ada kan juga itu. Bisa. Memang non PNS itu ada Pak, selalu di dosen juga ada. Tetapi kan dia harus terikat pada satu lembaga kan, supaya nanti dibayar itu kan melalui itu. Betul. Kalau misalnya dia dibayar saja oleh pastor yang menurut dia itu pastor bayar di sana itu 200.000. Dia tidak mengajar di salah satu sekolah ya? Dia mengajar di sekolah itu SMA Atmajaya itu. Dengan itu bisa Bapak, setahu saya itu bisa. Itu kan berarti diajukan lewat sekolahnya. Bagus Toyang, dia harus terikat di satu lembaga. Dia punya SK tetap di satu lembaga. Dia punya SK. Itu pertama. Yang kedua dia harus punya NUPTK. Betul. Dan saya kira itu tidak bisa. Ya, NUPTK saya yakin itu ada karena itu nomornya ada di situ. Oh ya. Tapi saya belum tanya lebih jauh. Hanya dia waktu itu mengeluh saja. Sehingga lalu dari semua itu dia yang paling dia selalu tugas pada waktunya. Tapi mengajarnya itu karena mungkin tidak ada murid di situ, jadi istri dan anaknya yang jadi murid. Dengan prinsip jadi video praktek pembelajaran itu dengan prinsip di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku hadir. Jadi saya lihat dia baca-baca itu, saya sendiri juga tertawa. Tapi mungkin begini Pak, dicek baik dulu karena tidak mungkin lolos seleksi kalau tidak memenuhi persyaratan. Iya, tapi itu bukan masalah. Nanti bukan masalah kita. Cek Dapodik. Ya, saya pikir begini, kan ada yang tim seleksi kan, dan kita kan tugas kita kan hanya memberi nilai begitu. Ya, begitu. Ya, jadi kita beri nilai. Jadi kita seperti tadi Pak Hendro, kesulitan kita sebenarnya kita awal juga saya sendiri juga rasa sulit sampai saya tinggal di STK sampai siang itu. Oke. Tapi sudah beberapa hari saya bukan tidak mau ke sana lagi, tapi saya rasa bahwa saya bisa buat. Kalau tidak bisa kan saya tanya ke adminnya. Betul. Gitu, atau ke Pak Hendro. Jadi itu selalu ada komunikasi. Betul. Antara guru, dosen, semua sama panitia, suster dan lain-lain itu tetap kita ada komunikasi sehingga tidak sulit. Dan saya yakin semua yang kita bantu ini pasti mereka semua berhasil. Jadi nilai itu Pak, seperti Pak Abraham tadi, nilai itu selalu masuk. Jadi besok kita review 1-3 itu semua sudah masuk rata-rata. Yang belum masuk itu biasanya video. Video itu karena kadang-kadang itu persoalannya mereka kirim ke LMS tapi tidak bisa dibuka. Nah, jadi dengan kekurangan mereka, keterbatasan mereka, tapi akhirnya berhasil. Jadi ada beberapa kali yang kita minta ulang lagi. Saya bilang jangan marah, mau ulang juga tidak apa-apa, yang penting Bapak itu berhasil. Nah, saya pikir itu dulu Pak Hendro ya, dengan teman-teman semua, suster, pastor, saya kembalikan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk Pak Simon Mua nanti kami note ya, nanti kami coba cek juga, kita cek data-datanya. Tapi kalau menurut pendapat ya, kan ini mahasiswa yang lolos seleksi ini kan lewat verifikasi Simpatika. Jadi pasti kalau masuk data di Simpatika ya pasti aman lah ya. Nanti tunjangan sertifikasinya pasti yang bayar dari Kemenak pasti nanti yang bayar kan. Berarti. Baik. Tapi usia juga sudah mendekat pensiun. Iya, memang itu lain soal itu. Tapi tidak apa-apa, itu bukan masalah. Iya. Yang penting
yang melewati satu peristiwa ini. Oh iya. Baik. Tadi saya lihat Pastor Agus angkat tangan. Silakan Pastor Agus, ada yang mau disampaikan? Baik, ini untuk Pak Agus Greda tadi, saya yakin kalau sudah keluar NUPTK-nya pasti dia melekat pada satu yayasan di sekolah itu. Itu sudah pasti. Karena NUPTK itu bisa keluar kalau ada pengusulan dan punya SK tetap di satu lembaga. Dan kalau sudah lolos pasti sudah pasti itu. Itu pertama. Yang kedua soal tugas-tugas yang belum masuk. Saya punya pengalaman, saya buat tabel. Buat tabel, saya cross-check ulang sekali. Tabel dan mewarnai. Yang belum diwarnai itu berarti belum masuk tugasnya. Dan tabel itu saya share di grup. Maka kita perlu teliti satu persatu. Memang itu berat, perlu keseriusan, tetapi juga kita bisa membantu mahasiswa. Tapi toh kalau mahasiswa memang sulit sekali. Saya memang di saya punya kelas ada dua yang sulit. Satu Ibu Lucia Lepang, satu Monica Teva. Itu Ibu Monica Teva itu anak tunggalnya meninggal sehingga dia agak belum mood sampai sekarang. Dan juga Ibu Lepang itu sakit sampai sekarang, tapi dia berusaha. Kalau memang tidak bisa, kenapa kita tidak bisa bantu? Saya punya prinsip begitu. Atau usia mereka ini kan usia yang dalam arti tertentu lagi 3 tahun, 4 tahun mau pensiun. Soal bahwa nanti dia ujian di UP itu dia menjadi hak dia. Saya mengatakan kepada mereka seperti ini. Pada prinsip para dosen, pertama tidak mau kamu remedia, yang kedua tidak mau kamu lulus. Tetapi kamu sendiri yang tidak masukkan tugas, maka risiko tanggung sendiri karena sendiri tidak mau lulus. Itu saja saya sampaikan ke mereka dalam setiap kali vikon pagi. Kami hanya bisa mengarahkan. Maka tugas kita dosen seperti itu. Kita bukan hanya menilai, tetapi kita juga membuat tabel lah, sekurang-kurang mengingatkan mereka tugas berapa yang belum ini, seperti itu. Meskipun saya punya di bagian itu, memang saya sudah sampaikan ke Ibu Lepang, itu memang itu sulit. Karena dia jauh dan jaringan juga sulit. Tapi kita tidak bisa memaksa dia supaya dia bisa apa lebih. Kecuali video pembelajaran itu kita tidak bisa buat apa-apa, karena harus tunjuk mukanya. Saya bilang, tidak mungkin Ibu Lepang punya muka, tunjuk Pastor Agus punya muka, itu kan aneh. Orang bisa nilai bagaimana seperti itu. Tapi apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Bantu. Nah, saya selalu katakan begitu kepada mereka. Maka kita harus juga buat tabel supaya cross-check mana yang belum buat. Kita jangan sekedar menilai kemudian, karena ini begitu kita menilai kan nilai tidak seperti modul pertama langsung muncul. Kita sudah tahu persis siapa-siapa yang sudah masuk. Lebih diskusi. Diskusi itu kan kita hanya lihat itu nama yang di dalamnya kita nilai, tapi kita tidak tahu siapa-siapa yang belum. Maka supaya alangkah baiknya kita buat tabel, cross-check kembali supaya kita bisa tahu, kita bisa mengingatkan mereka. Contoh saya punya kemarin sudah sampai Ibu itu sudah kerja sampai tugas sampai 10, malah diskusi 4 dia belum kasih masuk. Setelah saya buat tabel, saya kirim lagi, saya bilang, Ibu punya tugas pastor, ini putih ini kenapa? Saya bilang, Ibu belum masukkan tugas. Oh ya benar, pastor minta maaf. Cara kita membantu mereka. Begitu. Mungkin itu contoh yang saya bisa buat untuk mereka. Dan saya jujur membantu. Untuk saya menilai yang sudah saya nilai, saya tidak akan rubah. Itu prinsip saya. Sekali saya beri sudah itu. Hanya baru saya harus bicara dengan Ibu Yuliana, supaya bagaimana cara itu, mungkin besok baru Ibu Yuliana datang. Karena mereka sudah berjuang mati-matian dengan usia yang sedemikian, kemudian dengan jaringan yang sulit. Saya punya kesulitan jaringan. Itu sudah di Lembata sana, ada yang di Kedang, ada yang di Lembata, dan
pengeluhan yang sama, ya kita coba berusaha untuk mengerti. Tapi kita juga bisa dalam arti gini, ketika mereka mengirim link tidak masuk, suruh mereka kirim link ke admin, admin bantu masuk supaya cepat. Saya dulu di perpustakaan punya tujuan satu, bukan berarti mau merepotkan admin, tapi saya bilang kalau kamu tidak bisa kirim ke saya kasih admin ke sini. Karena kita dosen tidak bisa buka. Mungkin ini yang bisa kita bantu untuk mereka supaya mereka bisa cepat selesai. Begitu Pak Hendro, terima kasih. Terima kasih sharingnya Pastor. Betul sekali yang disampaikan Pastor Agus tadi Bapak Ibu ya. Bahwa kita dosen dan guru pamong itu tidak bisa mengecek rekap nilai seperti di materi pendalaman materi waktu lalu. Jadi supaya kita bisa melihat rekap nilai, satu-satunya cara adalah mahasiswa harus mengklik rekap nilai di menu mereka, di akun mereka. Kalau mereka tidak klik rekap nilai, dosen pun tidak akan bisa melihat nilai. Ketika saya tanya ini di panitia pusat, alasannya apa kok tidak mudah dipermudah seperti pendalaman materi lalu? Alasan yang mereka sampaikan sebenarnya bagus juga. Mereka bilang bahwa ini kan sudah modul yang kesekian, jadi mereka diharapkan mahasiswa itu yang lebih proaktif, jangan dilayani terus, inginnya tinggal terima mentah saja, maka mereka harus belajar untuk proaktif, yaitu dengan kalau mau lihat nilai ya kamu harus klik rekap nilai, itu alasan mereka. Jadi oh ya sudah kalau alasannya gitu kita terima, saya bilang begitu. Maka kita sebagai dosen jangan bosan-bosan untuk mengejar-ngejar mahasiswa, tolong rekap nilai, tolong klik rekap nilai supaya kita dosen juga bisa bisa mengecek siapa saja yang belum mengumpulkan tugas begitu Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Terima kasih masukannya Pastor Agus. Masih ada sebelum kita akhir? Oh masih ada dua, Pak Kanis dulu, setelah itu Pak Safer. Silakan Pak Kanis. Pak Safer pun nama pakar Ibu Carolina. Pak Kanis silakan. Oh ya sudah ya, silakan. Nama baptis. Oke. Sudah ya. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah terdengar. Iya, malam Pak Hendro. Selamat malam. Iya. Ini terkait dengan saya. Saya ini kan Desember ini sudah pensiun full, penuh. Nah, terkait dengan tambahan tugas yang diberikan ini memang istilahnya memang tidak berkeberatan. Hanya persoalan ini kalau sudah menyangkut teknologi, ini saya adalah orang yang memang menyerah. Nah, oleh karena itu, kalau memang dari pihak penyelenggara ingin mengganti, saya pikir saya diganti daripada kasihan Bapak Ibu guru jadi korban nanti. Itu. Jadi itu yang ini masukan saja Pak Hendro. Baik. Artinya masih semangat mau bantu, tapi ini kalau sudah mulai lari ke soal barang ini teknologi ini kita ini terus terang mungkin dari sekian grup pamong ini saya lah orang yang paling tidak tahu ini. Saya sebatas tahu ngetik untuk print, tapi kalau sudah lain-lain sudah dengan Zoom segala macam pasti tidak bisa. Nah oleh karena itu saya sempat telepon sama Ibu Sekretaris minta diganti. Hanya katanya ada kesulitan mencari tenaga pengganti. Nah kalau misalnya saya dipaksakan itu nanti korbannya Bapak Ibu guru peserta. Begitu Pak Hendro. Baik, Pak Kanis, betul seperti yang disampaikan Bu Linda memang ya Pak. Kita memang di Merauke ini untuk guru yang bersertifikasi itu masih terbatas, tapi kami mengapresiasi Pak Kanis ya selama ini sangat aktif diundang datang, semua kegiatan ikut. Jadi untuk kendala-kendala itu seperti yang Pastor Agus tadi sampaikan, kalau memang Pak Kanis tidak berkeberatan, mungkin untuk awal-awal ini silahkan bisa bekerja di kampus, datang ke STK, nanti akan didampingi pelan-pelan oleh admin dan juga Bapak Kanis tadi tim teaching dengan siapa ya kalau saya lupa tadi? Dengan saya Pak. Dengan Pak Agus. Oh iya bisa ke kampus. Nah Agus kan sudah ikut dari yang kemarin sudah ikut pendalaman yang lokakarya yang perangkat pembelajaran pasti juga sudah memahami alur. Jadi bisa berjanjian dengan Pak Agus mau ke STK kapan untuk ya tidak harus setiap hari mungkin awal-awal ini saya 2-3 hari ke depan selanjutnya kan pasti sudah memahami alurnya lebih mudah Pak.
Pak Kanis Oh, ya. begitu ya. Lalu untuk masalah pensiun ya tidak masalah Pak. Nanti meskipun Bapak sudah purna tugas, tapi tetap kalau Bapak masih ada keinginan untuk membantu, kami masih dengan senang hati mau menerima Bapak itu ya. Jadi memang sangat diharapkan sekali. Tidak masalah Pak, meskipun nanti purna tugas, kita semoga kerjasama masih tetap berjalan ya Pak. Ya, Itu Pak Kanis. saya juga tidak ada masalah itu Pak Kanis. Pak Kanis datang ke STK di sana banyak. Bagus dampingi saya loh untuk kasih nilai ya. Pasti didampingi. Yang penting datang bawa dengan itu laptop. Bawa dengan itu Shopee. Bawa Sagero juga Bapak Agus. Ya, Pak Kanis Iya, datang. benar. Kalau campur makanan babi bisa. Mau Iya, bawa iya. tapi nggak bilang lagi jadi. Ya Pak Kanis, teman-teman guru PPG ini juga banyak yang sudah berusia ya. Awalnya mereka berat juga, tapi lama-lama mereka sekarang progresnya bagus ya. Mereka bisa lincah sekarang. Artinya saya yakin Pak Kanis pun akan jauh lebih baik dari mereka. Ini kan baru awal ya. Nanti lama-lama pasti akan bisa itu Pak. Masalahnya ketika kita didampingi itu kita mau tanyanya juga tidak nyaman, tidak enak. Tanya orang dunia, aduh itu berat. Kita tambah. Pak Kanis, Iya. datang saja, kita pasti bantu. Iya, ya. Kami di STK Itu ini saja. ada admin 3 Pokoknya orang. sudah ada sinyal untuk membantu itu, berarti saya tidak mau tahu, saya tanya terus. Nah, iya. Ya, Besok, siap. besok datang. Bagus itu instruktur itu. Kanis. Ya. Oke. Usia Baik. boleh tua tapi semangat jangan mundur Pak. Mantap. Oke, begitu ya kita. Mantap. Terima kasih Pak Kanis. Nanti kami siap membantu admin 24 jam admin kami itu ya. Mereka tuh sampai jam 2 dini hari pun diganggu mahasiswa tuh mereka melayani Pak. Jadi apalagi diganggu oleh guru pamong atau dosen, mereka akan lebih siap lagi. Begitu. Kita dengar Oke, terima dari kasih Pak ya. ya baik Pak Kanis. Terima kasih juga. Kita dengar dari Bapak Safer. Silakan Pak Safer, ada yang ingin disampaikan? Iya, tidak Pak Hendro. Saya memang ya banyak juga tinggalkan tempat jauh dari admin, banyak soal juga, tapi bisa jalan. Ya, artinya apa? Ada bukan soal juga, tapi nanti mungkin saya koordinasi dengan admin juga, karena beberapa mahasiswa itu peserta guru-guru setelah terlambat lalu mereka upload itu misalnya di pertemuan, misalnya pertemuan 8 ya, mereka upload di pertemuan 3, pertemuan 2 yang itu mereka kasih masuk di situ. Jadi seperti apa yang Pastor Agus buat itu ya, saya juga buat tabel, ternyata begini double di dalamnya itu. Jadi itu juga pekerjaan yang agak sulit. Jadi untuk Pak Agus ini mungkin ada dengar kita mesti kerja lagi, seleksi periksa lagi kelas. Saya sementara periksa memang untuk kasih keluar kalau salah tempat ya. Kemudian dari saya itu dari pertemuan 3 atau pertemuan 3 atau 4 itu sampai terakhir pertemuan 10 itu ada satu guru, bukan 10 saja, masuk di yang PTK ini juga ada satu guru itu Pak Anton. Itu saya tanya terakhir dia bilang sakit. Angin Molan. Iya, saya takut Pater. Saya takut minta jangan sampai dia jantungan karena saya tinggal minta terus itu. Aduh. Itu Bunda Markus teman. Ya, terakhir dia bilang dia sakit. Bapak Iya begitu. Angin Molan temannya Nanti Bunda mesti Markus. ya. Nanti itu satu kendala itu, yang lain saya pikir tidak. Dan setuju sekali kita dengan guru pamong itu penting supaya menyepakati itu ya soal namanya ya penilaian itu supaya terakhir mesti ada, karena memang betul saya sangat percaya sekali guru-guru pamong ini guru-guru luar biasa karena pengalaman hari-hari mereka dengan menyusun RPP dan lain-lain ya, banyak pelatihan menyangkut dengan kurikulum, menyangkut dengan kompetensi dalam itu mereka lebih paham. Jadi saya punya teman dekat ini Bapak Agus, saya ketua lingkungan lagi, tadi pagi saya sudah omong sama dia, nanti kebetulan dia usul untuk besok ya, itu luar biasa kita ketemu supaya bisa omong. Begitu karena Pak Agus juga cukup banyak tugasnya itu. Ya, tapi besok kita bisa. Begitu Pak Hendro. Baik Pak Safer, jika ada kendala teknis upload tugas salah kamar, itu nanti daripada Bapak capek-capek minta
mahasiswa upload ulang, minta tolong admin saja. Yang penting tugasnya sudah diupload ya. Nah, itu nanti bisa minta tolong admin untuk memindahkan dari kamar itu ya, dari misalnya harusnya tugas 10 tapi diupload di tugas 3. Nah, yang penting tugasnya sudah. Yang penting tugasnya sudah ada. Kita tidak bisa bantu kalau tugasnya belum ada sama sekali, itu yang repot itu ya. Oke, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih. Oke. Saya rasa demikian Bapak Ibu ya. Dari Pastor Don ada yang ingin disampaikan untuk memberi arahan sebelum nanti tersita menutup dari Kaprodi? Ya, hanya menegaskan lagi masukan dari Bruder Markus dan juga dari siapa tadi sebelumnya. Selama 10 hari mereka ini kan sudah diberi nilai. Tetapi sistem meminta lagi di dalam fase ini, dosen harus memberi nilai lagi. Silakan mengambil nilai yang sudah diberi atau mengisi ulang dengan nilai yang sama yang sudah diberi sehingga bisa menjadi patokan untuk guru PAMO. Ya, itu saja supaya tidak membuang waktu dan juga tidak mengganggu konsentrasi dan kajian atau analisa dari guru pamong yang akan melihat seluruh hasil kerja sesuai dengan cara pandang mereka, ya, dengan pertimbangan atau dengan dasar yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro, boleh selisih tapi tidak boleh lebih dari 10 itu. Yang kedua, kita harus ingat baik-baik bahwa penilaian yang kita berikan saat ini menjadi stepping stone untuk mereka masuk ke UKIN. Ya, kalau kita memberi nilai range-nya tinggi sekali, tapi ketika UKIN justru nilainya melorot, berarti ada suatu gap, dan ini menjadi pertanyaan. Ya, beda dengan UP. UP itu adalah hasil akumulasi dari seluruh pendalaman materi selama 1 bulan yang sudah kita berikan di fase 1 atau siklus 1. Ya, seluruh kegiatan yang kita lakukan setelah pendalaman materi, lalu kemudian dilanjutkan fase ketiga ini dan terus kemudian ada PPL, semuanya akan diukur juga pada saat UKIN. Maka kita harus berusaha sedemikian supaya nilai yang mereka dapat rata-rata untuk kegiatan fase kemarin dan fase ini, kalau bisa bedanya jangan terlalu jauh dengan ketika kemudian mereka UKIN. Kita bisa mengukur, dalam arti kita bisa mengukur kemampuan mereka dengan tetap mempertimbangkan banyak aspek yang tadi disampaikan oleh Romo Agus, oleh Bapak Agus Gereda. Kita tetap mengangkat itu sebagai sebuah karakteristik di mana kita tidak boleh menutup mata, tetapi kita juga harus realistis dengan kemampuan mereka, sehingga kita berusaha untuk memberi nilai bahwa memang guru A, B, C ini dia mampu, terbukti dari sekian banyak tugas dia bagus. Dan kalau yang berkaitan dengan video, memang tidak bisa ada manipulasi di sana. Di situ real untuk kita memberi penilaian guru ini mampu atau tidak. Tapi saya punya sebuah keyakinan, kalau dia sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, kok masa dia tidak mampu? Ya, pasti dia mampu. Bukan berarti saya mempengaruhi Bapak Ibu supaya memberi nilai harus tinggi, tidak. Berilah yang proporsional yang membantu mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Ini saja 2 hal yang saya bisa tegaskan untuk kita memiliki kesamaan persepsi dalam membantu para guru untuk langkah selanjutnya. Bahwa kemudian mereka akan tidak lulus UP, itu kesalahan 100% tidak pada mereka, tetapi itu pada panitia nasional yang menyusun soal ada di level langit ke-7 dengan menggunakan sistem coach yang sangat tinggi, yang saya sudah protes dengan tertulis maupun lisan, tetapi tidak dihiraukan, bahkan sampai mereka mengatakan, Romo tidak menghormati para guru di lapangan. Saya bilang tidak, saya hanya minta kalian di tingkat pusat yang punya kewenangan untuk menyusun soal, yang katanya harus mengikuti aturan yang berlaku di negeri ini, tolong mempertimbangkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh peserta PPG, khusus untuk angkatan pertama. Angkatan kedua, ketiga silahkan kita gunakan. Tapi angkatan pertama ini tolong beberapa catatan yang kami masukkan ini tolong diperhatikan. Tapi tetap mereka tidak mau mengakomodir. Tetap namanya soal standarnya harus begini.
Nah, sekarang kita tidak tahu lagi bagaimana cara membantu mereka, karena mereka akan memberi kita soal untuk try out, soal yang diberikan untuk try out itu mereka akan merubah seluruh posisi kunci jawaban, dan dalam waktu 2 hari itu UP itu 2 hari dan 120 nomor dan 1 nomor 1 menit, ya 2 jam, ya 1 nomor 1 menit, dan ya bukan kita khawatir, tapi dengan kondisi para guru kita yang kita bisa ukur pada saat pendalaman materi, kemampuan mereka, ya kita juga perlu realistik, jangan sampai ada yang tidak lulus. Makanya kita bantu mereka untuk fase ini. Terima kasih itu. Baik, terima kasih Pastor Don atas penegasannya dan arahannya. Betul seperti yang disampaikan Pastor tadi, Romo Ketua, bahwa kita dalam memberi nilai selain sebagai kita juga bermurah hati, tapi kita juga harus realistis dan sesuai proporsional sesuai dengan apa yang kita nilai. Karena nanti apa yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu adalah bahwa kita secara tidak langsung ini membimbing mereka supaya nanti mereka siap untuk yang pertama PPL, dan nanti yang kedua dilanjutkan dengan UKIN atau uji kinerja. Jadi kita harus mendampingi mereka supaya mereka betul-betul siap untuk PPL dengan RPP yang mantap dan juga pada saat UKIN nanti. Maka nanti kita merujuk lagi dalam menilai video pembelajaran, video praktik pembelajaran itu kita rujukannya adalah rubrik ya. Rubrik penilaian nanti saya juga akan share di grup PPG. Kira-kira begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 sesuai dengan undangan ya, kita jam 6 sampai jam 8. Untuk yang terakhir, ya saya berikan kesempatan kepada Tersita, halo, Ibu Kaprodi, untuk memberikan arahan penegasan sebelum kita akhiri pertemuan kita. Lagi brefir, doa di kompletorium, bro. Oh, ada, dia sudah on ini. Oh ya. Tadi ada maaf Bapak Ibu, ini hujan lebat jadi. Oh, kami juga. Memangnya sudah kira kami di planet lain kan? Hujan merata, kita juga di Ampera. Tahu di situ tidak hujan. Pakai headset kan kita hujan. tidak tahu toh, kita semua tahu. Ya. Silakan Sister. Terima memberikan kasih arahan. Pak Hendro atas penjelasannya. Semoga kita bisa menyelami bersama. Jadi intinya kita bisa menjalin komunikasi yang baik ya antar dosen dan guru PAMO. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah merasa khawatir. Jadi kita siap membantu. Terutama ada admin-admin yang rela untuk membantu. Jadi terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu yang mau datang untuk belajar bersama. Terima kasih Dan Ibu dan kami STK sangat terbuka ya hadiran Bapak Ibu untuk datang ke STK ya. Tapi saya izin karena ada tugas kepedalaman ya. Jadi mohon kesediaan admin untuk membantu dan juga Pak Hendro ya. Tapi saya mencoba untuk, kalau sinyal bagus ya, saya mencoba untuk tetap melaksanakan tugas saya ya, bersama dengan Bapak Agus Kuyat ya. Bapak Agus ada ya? Ya, ada. Ada. Oke. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, partisipasi kita semua. Kedepannya kita bisa bekerja sama baik untuk saling membantu. Ya. Jangan sampai kita lupa untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Jadi harap Bapak Ibu jangan lupa baca kontrak belajar ya, kontrak kuliah dari waktu ke waktu, tetapi nanti bisa di malam hari seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro untuk koreksi ya, atau memberi review ya, atau memberi nilai juga. Jadi kita sama-sama saling membantu. Untuk itu kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mohon doa dan berkat penutup dari Pastor Agus. Sebentar, satu hal dulu, Suster, sebelum ditutup. Untuk ruangan besok kita sediakan ruang rapat dengan ruang referensi ya. Kalau ada beberapa yang mau hadir.
ruang referensi itu bagus. Oh iya. Ya. Di ruang referensi saja Pak Hendro. Oke, baik, ruang referensi. Jadi Bapak Ibu besok yang ingin ke kampus STK, nanti kami sediakan ruang referensi untuk berdialog langsung dengan dosen dan didampingi oleh admin. Jadi seperti yang tersampaikan tadi, malam ini sudah bisa sambil mencicil melihat tugas-tugas yang sudah masuk, itu boleh sudah bisa langsung login di akun masing-masing dari sekarang, boleh dilihat, dinilai. Dan PR dosen juga silahkan dosen merekap nilai yang sudah masuk dan dikirimkan di Japri ke guru pamong masing-masing. Untuk nilai tugas 1, 10, dan PTK yang sudah masuk. Supaya mereka punya guru pamong ada gambaran tentang nilai yang dari dosen dan mereka akan memberikan nilai versi mereka. Oke, silakan Sister. Oh, silakan Pastor Agus. Nah, tadi sudah diberi, ya, sudah diminta. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, syukur berlimpah atas berkat dan rahmat serta penyertaan-Mu dalam seluruh pembicaraan kami tentang modul pembelajaran besok untuk peserta PPG. Dan mohon tetap bimbingan bagi kami semua dalam tugas dan pelayanan kami besok. Dan kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami pada malam ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan istirahat kita pada malam ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Terima kasih Pastor Agus. Selamat Ya. malam Bapak Ibu. Saya punya Ibu Yuliana tidak lihat ya. Bu Birna Deta Rumyaan ini ada ini Pak Etus. Sudah kontak. Sudah kontak ya. Oh ya, siap. Pak Etus, selamat sore Pak Etus. Yuk Pak Ter, masih di tanah orang. Pak Etus. Ya, Etus. Pak Abram.